Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta Training of Trainer Kanva Pembina Ekstrakurikuler Pandu Digital. Bapak Ibu, hari ini kita memasuki hari kedua, edisi Sabtu 26 Maret tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan siang ini kita berjumpa kembali di room virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan semoga kita umatnya mendapat syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di hari kedua Training of Trainer Pembina Ekstrakurikuler Pandu Digital Indonesia. Hari ini narasumber kita jauh menyeberang di Pulau Jawa, kalau tidak salah Jawa Timur, ada Ibu Lisa Timisulfa. Beliau adalah, nanti saya perkenalkan kurikulum vitae-nya. Baik Bapak Ibu, kurang lebih 2 jam ke depan kita akan membahas materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita siang ini. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan narasumber kita siang ini. Bagi pembina Eskul Pandu Digital mungkin beliau tidak asing lagi karena beliau sangat aktif di ekstrakurikuler Pandu Digital. Narasumber kita adalah Lisa Timisulfa. Beliau lahir di Madura 20 April tahun 1984. Anak pertama dari 6 bersaudara. Menikah dan memiliki 4 anak. Tinggal dan bekerja di Pasuruan, Jawa Timur. Memiliki hobi cooking dan baking. Pendidikan beliau SDN 11 Serang, Banten, Madrasah Sanawiyah Negeri Darul Ulum Rejoso, Jombang, SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Rejoso, Jombang, S1 Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Pasuruan. Pada saat ini Ibu Lisa sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Karangpandan, Pasuruan tahun 2008 sampai sekarang. Sebagai Google Certificate Educator level 1 tahun 2020 sampai sekarang. Google Certificate Educator level 2 2020 sampai sekarang. Google Certificate Trainer tahun 2021 sampai sekarang. Google Certificate Innovator tahun 2021 sampai sekarang. Google Educator Group Leader Pasuruan tahun 2020 sampai sekarang. Event Coordinator Google Educator Group Indonesia tahun 2021 sampai sekarang. Trainer Eskul Pandu Digital Jaringan Sekolah Digital Indonesia tahun 2021 sampai sekarang. Trainer Kanva JSDI tahun 2022, Batch Merah Pandu Digital 2021 sampai sekarang. Beliau sangat tertarik mempelajari dan mengerjakan tantangan yang baru, berkegiatan aktif dalam berkomunitas, serta berbagi dan belajar. Itulah kurikulum vitae dari narasumber kita, Ibu Lisa Timisulfa. Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi bahwa Ibu Lisa ini sangat aktif juga di Pandu Digital dan ekstrakurikuler Pandu Digital. Baik Bapak Ibu, Ibu Lisa hari ini akan membawakan materi tentang persentase yang menarik di Canva. Sebentar Bapak Ibu, seperti hari pertama ada pemaparan materi dari narasumber, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya di kolom chat dan juga bisa nanti raise hand untuk berkomunikasi, berinteraksi langsung dengan Ibu Lisa pada saat sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu,
saya persilakan kepada Ibu Lisa Timi Sulfa untuk membawakan materinya. Silakan Ibu Lisa. Baik, terima kasih Pak Jufriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini dari pembina Ekskul Pandu Digital. Betul Pak Jufriyadi ya? Ya, telah hadir di ruang Zoom meeting sejumlah 42 orang. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan nikmat sehat, nikmat iman hingga dengan akhir hayat kita. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, perkenalkan. Kayak tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Jufriyadi ya, bahwa salah satu aktivitas saya adalah memang aktif di beberapa komunitas gitu ya, termasuk salah satunya adalah JSDI dan Ekskul Pandu Digitalnya gitu. Perkenalkan, nama saya adalah Lisa Timi Sulfa, yang kurikulum vitae-nya tadi sudah dibacakan lengkap oleh Pak Jufriyadi. Terima kasih. Nyebrang ke Jawa Timur katanya, betul Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi dengarkan, saya dari Jawa Timur, Pasuruan, dan kalau tadi didengarkan dari awal juga kayaknya udah banyak keliling daerah gitu ya. Makanya saya kayaknya ditakdirkan untuk keliling daerah nih, mulai dari lahir di Madura, kemudian saya besar di Serang, Banten gitu ya, di Jawa Barat. Kemudian saya menempuh pendidikan di Jawa Timur, kemudian menikah juga di Jawa Timur, Pasuruan, pindah kota aja dari Jombang ke Pasuruan gitu. Kemudian apalagi ya, saya banyak mengisi di kegiatan di luar daerah secara online seperti ini. Jadi saya berkesempatan hadir siang pada hari ini, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua dari pembina Ekskul Pandu Digital. Boleh dibantu di kolom chat nih, karena jam-jam rawan nih Pak Jufriyadi. Biasanya kalau jam segini kalau nggak tidur, makan siang, kalau nggak ngantuk. Betul, tapi ya. yang semangat Iya, Bapak Ibu hari ini. Coba tuh saya pengen tahu di kolom chat ada nggak mungkin yang pernah sekota dengan saya di Jawa Barat, di Serang, Banten, mungkin silahkan. Apa ini dari Makassar semua, dari Sulawesi semua? Boleh kenalan dong Bapak Ibu sebelum saya mulai. Di kolom chat tuh kan sepi ya. Ngantuk kayaknya nih ya. Ada Bapak Muhammad Risaldi nih, saya lihat di layar. Pak Muhammad Risaldi dari mana nih Pak? Boleh sambil saya tahu dulu nih. Dari Luwu, Sulsel. Oke, terima kasih. Dari Bone, aduh banyak yang dari Sulawesi kayaknya ya. Wajo, Sulawesi, Sopeng. Aduh, saya berasa orang asing nih Bapak Ibu. Toraja, oke. Mana lagi nih? Dari Blitar. Oh, Pasuruan. Ini sih rekan JSDI ini, Sopeng, Wajo. Oke, aduh, alhamdulillah Pak Lopo. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Saya sebenarnya cuma ngetes nih Bapak Ibu. Kalau nggak diginiin, Bapak Ibu pasti cuma duduk mendengarkan saya aja gitu ya. Saya pengen ikut interaktif juga. Batubara, Sumatera Utara. Aduh, assalamualaikum Batubara, Sumatera Utara. Iya, dari Medan. Baik. Sopeng, ada yang udah pernah kenal saya sebelumnya? Katanya Pak Jufriyadi tadi wajah saya nggak asing, wajah saya pasaran. Oke, Luwu, terima kasih Bapak Ibu. Baik. Oke, Sumatera Utara. Iya. Oh, kenal katanya Pak Bahtiar. Salam kenal Pak Bahtiar. Oke, Bapak Ibu, baik, saya akan masuk ke acara ya. Saya diamanahkan untuk memberikan praktik baik gitu ya, atau apa ya Bapak Ibu ya, bukan ingin mengajari Bapak Ibu semua, karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini itu betul-betul sudah memiliki kapasitas sebagai seorang pembina, dan Bapak Ibu semua akan dihantarkan menjadi seorang trainer dari Canva gitu ya, dari JSDI. Nah, kami harap apapun yang Bapak Ibu lakukan nantinya juga dapat ditularkan kembali kepada Bapak Ibu lainnya di instansi Bapak Ibu sendiri gitu ya, untuk bisa memberikan dampak baik untuk kita semua gitu. Saya harap juga seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, siang hari ini saya akan membawakan materi tentang presentasi dengan Canva nih. Coba saya pengen tahu dulu nih ya, sambil saya tes lagi Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu menggunakan presentasi itu untuk apa aja sih? Saya pengen tahu dulu. Bapak Ibu kira-kira buatkan presentasi itu untuk apa aja? Selama ini nih Bapak Ibu pembina nih, kan di sekolah pasti ya bikin presentasi, kita sebagai guru pasti bikin presentasi. Nah, kira-kira untuk apa aja kira-kira Bapak Ibu? Materi pembelajaran, bikin modul ya Pak Irfan, untuk personal branding dan program sekolah. Oke. Materi bimbingan BK, betul.
Apalagi? Ada lagi nggak selain bikin modul mungkin Bapak Ibu kira-kira untuk apa? Mensosialisasikan sesuatu atau media pembelajaran, ya betul. Iklan, ya. Promosi sekolah, ya. Ada yang pernah pakai poster, oke. Selain itu mungkin ada nggak yang bikin presentasi untuk pembelajaran mungkin untuk gamifikasi Bapak Ibu? Video, ya betul. Digital marketing, oke. Jadi sudah banyak ya manfaatnya ya. Bapak Ibu pasti bikin presentasi karena apa? Gaya belajar setiap manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang audio, visual gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya itu termasuk orang yang belajar dengan cara visual. Jadi saya pasti harus melihat gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu pemenuhan kita sebagai pendidik untuk bisa memberikan visualisasi tentang apa yang kita inginkan gitu ya. Entah itu pembelajaran, entah itu katanya tadi digital marketing, ada yang bikin undangan, betul, ada yang bikin banner, bikin poster dan lain sebagainya. Betul Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu bentuk daripada kegunaan lain dari presentasi gitu Bapak Ibu ya. Nah, presentasi sendiri sebenarnya banyak Bapak Ibu, kita bisa menggunakan banyak hal gitu ya. Kalau yang Bapak Ibu biasa lakukan, saya yakin menggunakan PowerPoint misalnya ya. Di sini pasti ada yang sudah master PowerPoint, ada juga yang sudah master dengan Google Slide, misalnya ada juga yang sudah master dengan Canva. Nah, kali ini saya akan menunjukkan kelebihannya kenapa sih harus menggunakan presentasi dengan Canva gitu Bapak Ibu ya. Saya sementara ini sedang mendalami nih kira-kira fitur-fitur apa yang bisa saya explore lebih jauh dengan menggunakan Canva gitu Bapak Ibu. Izinkan saya share screen sebentar. Oke, Bapak Ibu sudah tergabung di dalam kelas ya? Kalau tidak salah kelasnya Bu Eka, betul? Ini ya, TET Canva JSDI Eka, betul? Apakah Bapak Ibu sudah tergabung di dalamnya? Sudah ya? Oke, nah Bapak Ibu pasti sudah mendapatkan fitur-fitur tentang Canva for Edu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah bisa merasakan, membedakan apa bedanya kita menggunakan Canva for Edu dengan Canva free gitu Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya bilang di Canva for Edu kita bisa mendapatkan berbagai banyak template, berbagai macam template gitu ya, yang kita dapatkan dari Canva, baik itu dalam template presentasi, media sosial, video, dan lain sebagainya. Tentunya Bapak Ibu mendapatkan hal itu semua dari Canva for Education. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau di Canva free itu Bapak Ibu tidak akan mendapatkan menu ini. Menu ini ya Bapak Ibu ya, ini tidak akan ada di Canva free. Tetapi kalau di Canva pendidikan, Bapak Ibu akan mendapatkan presentasi terkait pendidikan, video terkait pendidikan, infografis terkait pendidikan, yang mana di dalamnya template-templatenya juga akan saling berhubungan dengan pendidikan. Nah, Bapak Ibu bisa memulai membuat presentasi dari banyak cara ya. Bapak Ibu bisa klik di sini juga ada ya, ini presentasi pendidikan dari desain kosong, atau Bapak Ibu bisa klik ini presentasi ya, ada presentasi dengan ukuran 16:9, ada presentasi berbicara, kemudian ada presentasi untuk seluler, ada presentasi 4:3 gitu ya. Di sini ada presentasi tukar pikiran, ada presentasi permainan. Nah, ini yang saya tadi maksud. Jadi presentasi itu tidak hanya dibuat sebagai visualisasi saja, tetapi Bapak Ibu juga bisa membuat presentasi itu sebagai gamifikasi atau gamification yang Bapak Ibu bisa gunakan bersama anak-anak gitu ya. Nanti anak-anak bisa bermain juga nih Bapak Ibu. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana mendesain presentasi sederhana saja. Nanti Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu akan lebih bisa mengeksplor sendiri ya. Saya hanya kasih poin-poinnya aja gitu. Selain juga memang waktunya yang tidak banyak ya. Kalau saya dikasih waktu seharian sama bapak-bapak, seneng nih Pak Jufriyadi sama Bapak Ibu di sini. Jadi bisa lebih efektif bimbing Bapak Ibu semua. Tapi karena waktu kita terbatas, oke kita mulai. Ya, tadi sudah 2 cara, kemudian kita tambahkan di sini juga bisa Bapak Ibu. Di sini ada buat desain, Bapak Ibu bisa pilih dari menu ini. Ada menu presentasi pendidikan ya. Bapak Ibu bisa pilih, sebenarnya ini sudah ada sih di sini di awal tadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dari mana aja. Oke, kalau saya misalnya buat presentasi kosong, saya buat yang ini ya Bapak Ibu, kita klik. Oke, nah ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini Bapak Ibu. Dari sini kita akan melihat ada presentasi kosong ya Bapak Ibu ya. Nah,
Kalau Bapak Ibu yang memang punya jiwa kreativitas tinggi gitu ya, punya banyak waktu dan Bapak Ibu ingin mendesain sesuai dengan karakteristik Bapak Ibu, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu bisa mulai dari kanvas kosong seperti ini. Ya, bisa mulai dari kanvas kosong seperti ini. Bapak Ibu bisa sesuaikan. Dari mana menunya? Tentunya dari sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mulai dari sebelah sini. Oh, mohon maaf, ini tadi saya pakai akunnya masih akun ini. Saya pakai akun saya dulu. Ya, kita mulai dari sini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa mulai dari menu-menu sebelah sini Bapak Ibu. Ini kalau di layar saya berarti sebelah kiri layar saya ya. Ini ada menu template, ada menu elemen. Nanti yang template saya terangkan ya. Di menu elemen ini Bapak Ibu bisa mencari apapun sesuai dengan karakter yang Bapak Ibu inginkan gitu ya. Elemen apa saja yang akan ditaruh gitu. Kemudian dari unggahan ini kita bisa mengunggah apapun yang Bapak Ibu inginkan, baik itu gambar, video, audio yang Bapak Ibu inginkan ini ya, bisa Bapak Ibu unggah. Kemudian foto ini Bapak Ibu bisa ambil tanpa harus keluar tab. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengcombine antara presentasi dengan gambar, Bapak Ibu bisa cari di sini gitu ya Bapak Ibu. Dan insya Allah yang sudah masuk ke Canva itu semuanya yang non copyright. Jadi insya Allah aman, selalu aman digunakan gitu ya. Teks Bapak Ibu bisa tambahkan dengan berbagai macam bentuk teksnya dan fontnya. Kemudian ini adalah gaya daripada warna-warni yang akan Bapak Ibu tampilkan di dalam presentasi. Audio ini ketika Bapak Ibu ingin membuat presentasi berbicara gitu ya, mengkombinasikan dengan lagu-lagu dan sound gitu, Bapak Ibu bisa masukkan audionya. Latar belakang ini ya seperti halnya latar belakang ya Bapak Ibu bisa cari di sini atau Bapak Ibu bisa ambil dari file-file dari Google Drive. Nah, itu Bapak Ibu. Saya kira kalau ini sudah cukup paham ya Bapak Ibu. Kemudian ada menu-menu juga di sini ya Bapak Ibu ya, menu yang nanti kita gunakan untuk menampilkan dan juga ada menu-menu yang kalau kita memasukkan gambar, misalnya saya masukkan gambar ini. Nah, Bapak Ibu bisa edit di sini, kemudian Bapak Ibu bisa pangkas. Edit ini apa? Edit ini untuk menyesuaikan gambarnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu fitur Canva for Edu yang paling saya suka. Jadi dulu saya kalau mengedit gambar sesuatu apapun itu saya pasti harus keluar tab dulu, cari dulu untuk remove background seperti apa gitu ya. Remove background online baru kita lakukan di luar tab. Nah, kalau di Canva Bapak Ibu cukup klik aja foto yang mau Bapak Ibu edit, kemudian tinggal klik penghapus latar belakang gitu Bapak Ibu. Oh, kalau ini putih ya. Coba saya coba foto yang lain deh. Semisal ini ya. Nah, ini biru. Ini saya hapus dulu. Nah, ini kan biru ya Bapak Ibu ya. Coba kita edit gambar. Nah, ini kita hapus latar belakangnya Bapak Ibu. Kita tinggal klik aja kayak gini. Dan pasti butuh waktu ya karena ini online dan dia terhubung gitu dengan internet, pasti butuh waktu. Nah, Bapak Ibu ini bisa menyesuaikan nantinya, bisa dihapus, kemudian Bapak Ibu bisa taruh di presentasi Bapak Ibu. Cukup lama ini ya. Oke, nah ini sudah mulai. Nah, lihat ya, background belakang yang biru sudah hilang Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya menginginkan bagian-bagian tertentu yang dihapus, ini Bapak Ibu bisa hapus ya. Bisa klik ini, kemudian Bapak Ibu bisa atur kuasnya seperti ini ya, besar kecilnya ya. Kemudian Bapak Ibu hapus mana yang mau dihapus. Misalnya saya pengen buat agak estetik nih, saya buat gini deh. Biar nggak beraturan tuh ya. Biasanya kan sekarang gambar-gambar tuh nggak beraturan gitu. Maaf lah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, terlanjur kita pulihkan. Nah, itu enaknya Canva ya Bapak Ibu ya. Kalau yang pernah pakai remove background pasti paham. Cuma ini harus hati-hati sekali ya. Nah, itu bisa kembali lagi gitu Bapak Ibu. Kita juga bisa menyesuaikan kuasa menunjukkan gambar awalnya seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Ini salah satu fitur yang saya suka gitu. Kemudian Bapak Ibu bisa juga membuat presentasi itu tidak dari kanvas kosong seperti ini, karena kalau kita tuh kan sekarang dituntut pekerjaan kita banyak yang harus kita lakukan, tetapi kita juga harus menyesuaikan gitu ya. Beberapa pekerjaan harus kita selesaikan, misalnya saya mau buat presentasinya dari template yang sudah ada, silahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih, kalau ini tadi dari kanvas kosong ya Bapak Ibu bisa pilih dari template-nya. Template-nya ada berbagai macam ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di fitur free, yang free, Canva free, pasti di sini ada logo
apa itu mahkota Bapak Ibu ya, menandakan bahwa Bu Lisa, ya. peserta bilang mungkin jangan terlalu cepat-cepat katanya. Oh begitu. Oh saya terlalu cepat ya. Iya. Iya, boleh diulang dari mana nih Pak? Dari mana nih Bapak Ibu? Dilanjut saja mungkin, tapi katanya jangan terlalu cepat. Oh oke. Karena saya pikir Bapak Ibu pembina ini pasti udah mahir, makanya saya ngajarin poin-poinnya aja gitu. Oke, kita mulai dari sini ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Oke, saya pelan-pelan deh. Begini Bapak Ibu, tadi saya sudah mulai dari kanvas kosong ya. Kalau Bapak Ibu misalnya punya pekerjaan banyak dan kita tuh sudah dipermudah dengan Canva gitu ya. Canva sudah memberikan kita berbagai macam template yang dapat kita gunakan tanpa harus berpikir lagi, mendesain lagi gitu ya, tanpa harus membuang waktu untuk merangkai lagi. Tapi kalau Bapak Ibu yang ingin menyesuaikan dengan punya banyak waktu, punya banyak ide, silahkan mulai dari kanvas kosong. Kalau saya biasanya Bapak Ibu, karena kita sudah diberikan kemudahan gitu ya, sudah diberikan keringanan oleh Canva gitu, dengan adanya banyaknya fitur-fitur di dalam Canva yang bisa kita gunakan, saya biasanya pakai template Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ada berbagai macam template presentasi, presentasi sains, presentasi kuis, presentasi matematika, dan lain sebagainya ke bawah ini. Yang mana Bapak Ibu tidak akan temukan ini di fitur free-nya Canva. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Canva free, pasti di bawah sini ada logo mahkotanya yang menandakan bahwa itu adalah fitur premiumnya. Ya. Suaranya. Kenapa? Suara saya? Lanjut Bu, tadi ke suaranya masuk tadi peserta. Lanjut. Oke. Kalau Canva pendidikan Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ada gambar. Nah, ini topi wisuda gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mendapatkan fitur-fitur ini secara gratis. Saya coba ya, misalnya yang ini deh, presentasi bahasa Inggris. Oh, jangan deh. Kalau presentasi bahasa Inggris nanti saya takut dites bahasa Inggrisnya sama Bapak-bapak. Saya coba ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada slide-nya, jumlah slide-nya Bapak Ibu. Di sini ada 13 halaman ya. Setiap presentasi itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang 13, ada yang 15 tergantung dari jumlah slide yang dibutuhkan. Nah, ini ada 16 halaman. Dari sini Bapak Ibu bisa mulai dengan menambahkan semua halaman ini akan Bapak Ibu pakai ya dengan cara klik terapkan semua halaman gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa ambil sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu saja. Misalnya Bapak Ibu hanya ingin beberapa slide saja. Misalnya saya mulai dengan ini ya. Saya tinggal klik di tengah itu ada tanda plus ya Bapak Ibu. Tinggal diklik. Nah, kemudian saya pengen apa lagi ya? Pengen yang ini misalnya ya. Saya klik tanda tambah dulu di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian saya tambahkan ini, gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa mulai dari tadi, terapkan semua halaman. Misalnya saya terapkan semua halaman. Nah, maka ke-16 halaman semuanya akan tampil di bawah ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kesemuanya dengan jelas dengan cara menu seperti ini Bapak Ibu. Menu di bawah ini. Nah, ini ya, Bapak Ibu bisa pilih dengan jelas kira-kira bagian mana yang mau digeser. Gitu ya, misalnya ini saya mau geser di sini. Maaf, saya nggak pakai mouse. Jadi ini bisa digeser Bapak Ibu, saya nggak pakai mouse. Jadi tangan saya agak basah dikit. Oke, atau Bapak Ibu bisa kembalikan. Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu ya. Ini bisa langsung diedit Bapak Ibu, bisa langsung diedit. Misalnya ini saya ganti judulnya dulu ya. Misalnya saya akan membuat presentasi tentang literasi digital gitu Bapak Ibu. Ini ya. Masih terlalu cepat, mudah-mudahan enggak ya. Nah, kemudian dari tulisan ini Bapak Ibu bisa animasikan. Dianimasikan Bapak Ibu. Nah, ini animasinya ya. Nah, bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tinggal terapkan aja langsung. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu pilih animasi teks saja ya, maka pilih yang animasi teks. Kalau Bapak Ibu ingin menganimasikan seluruh halaman ini, maka Bapak Ibu bisa menganimasikan di halamannya, gitu ya. Nah, seperti itu tampilannya Bapak Ibu. Nah, ini ya.
Nah, jadi Bapak Ibu bisa pilih aja sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian font ini bisa diganti ya Bu Lisa, boleh. Tetapi sebaiknya ketika kita membuat presentasi Bapak Ibu ya, kalau kita sudah pakai font, misalnya salah satu font, misalnya ini fontnya namanya Stadio Nova, gitu, Stadio Nova, maka ini Bapak Ibu gunakan di setiap halamannya. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa konsisten mulai dari awal hingga akhir. Font yang digunakan adalah satu font gitu ya. Kenapa sih? Biar kelihatannya bagus gitu loh Bapak Ibu. Enggak, niat kita sebenarnya pengennya tiap slide berganti itu ganti font ya. Tetapi kalau dilihat secara profesional itu kurang profesional. Kenapa? Karena setiap kali kita melihat pasti akan berubah-ubah bentuk fontnya. Nah, kadang ada font yang kalau kita buat itu tidak terbaca dengan baik. Jadi sebaiknya memang gunakan font yang terbaca dengan baik, kemudian satu font mulai dari slide awal hingga slide akhir gitu ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan warna, personalisasi warna ini sebenarnya bisa disesuaikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik di sini, maka di atas ini akan tampil kombinasi dari warnanya gitu ya. Kalau kita klik salah satunya, nah Bapak Ibu bisa pilih sebenarnya bisa menyesuaikan. Tetapi lagi-lagi tadi lebih baik kita membuat presentasi itu karena kita sudah sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan ketika membuat presentasi itu tampilannya betul-betul profesional. Antara warna, font itu memang kita gunakan konsisten mulai dari awal hingga akhir gitu ya. Baik itu keterbacaannya, baik itu warnanya gitu ya, baik itu letak dan apa namanya bentuk animasinya itu kita sesuaikan begitu Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu bahwa di sini kita bisa menyesuaikan gitu ya. Kalau misalnya saya tambahkan satu foto di sini, foto saya, misalnya saya tambahkan mana ya? Nah, misalnya saya tambahkan ini misalnya ya Bapak Ibu ya. Ini saya tambahkan, oh kalau ini biru, nggak kelihatan. Oke, saya tambahkan ini deh yang pink. Nah, ini Bapak Ibu di sini ya. Nanti kita bisa melihat kombinasi warna yang berbeda lagi Bapak Ibu. Di sini. Nah, ini. Jadi dari foto yang kita masukkan, Canva sudah menyediakan warna-warna yang sesuai dengan foto yang kita masukkan, gitu. Maka akan lebih enak lagi ya, sehingga warna-warna yang kita masukkan itu istilahnya nggak asal gitu loh Bapak Ibu. Jadi betul-betul senada dengan elemen-elemen yang kita masukkan, baik itu foto, baik itu misalnya video gitu ya, Bapak Ibu bisa pilih di sini nanti. Seperti ini saya masukkan gambar saya, foto saya, maka di sini muncul elemen-elemen penyusun dari warna foto-foto saya ini. Ada warna pink, ada warna kuning di belakangnya ya, kemudian ada warna coklat seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan yang lainnya dari sini. Nah, bisa ditambahkan dengan menggunakan elemen-elemen yang ada di sini Bapak Ibu, baik itu misalnya stiker ya, bisa Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Bisa itu misalnya stiker kita tambahkan di sini ya. Kemudian karena stikernya ini kok warnanya nggak matching ya gitu ya. Misalnya kita ganti warnanya sesuai dengan warna yang ada di sini misalnya ya. Kita ganti warna kuning deh misalnya. Nah, ini kan lebih sesuai Bapak Ibu ya, sehingga kelihatan mata tuh lebih profesional gitu daripada ini warnanya hijau, ini kuning, ini biru, nanti ada apa lagi gitu. Nah, itu lebih profesional. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan teks di dalamnya dengan menggunakan ini ya. Kita masukkan teks ini, misalnya kita tuliskan free, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita tambahkan teks apa itu terserah Bapak Ibu deh ya. Elemen yang lain bisa Bapak Ibu dapatkan dengan mengetikkan kata kuncinya. Misalnya Bapak Ibu pengen tambahkan apa ya elemennya ya, panah misalnya ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal dapatkan aja di sini nih. Nah, ini. Nah, kenapa sih kemarin ketika hari pertama Bapak Ibu diminta untuk join ke grup Facebook-nya Canva? Coba ada yang tahu nggak kenapa? Karena Bapak Ibu di grup Facebook-nya Canva itu diberikan tips-tips gitu ya Bapak Ibu ya untuk bisa menggunakan elemen-elemen yang sebenarnya tersembunyi. Bukan nggak ada, tapi tersembunyi. Bapak Ibu sebenarnya belum tahu gitu bahwa ada elemen itu. Saya kemarin coba explore di Facebook gitu ya, ternyata ada banyak memang elemen-elemen yang apa namanya itu belum saya ketahui gitu ya. Kayak kemarin ketika Hari Pendidikan, Bu Pipit membagikan tentang elemen-elemen guru gitu, avatar-avatar guru gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada avatar-avatar tentang guru berjilbab gitu ya. Ada banyak sekali Bapak Ibu. Makanya itu fungsinya mengikuti grup Facebook itu kita mendapatkan update-update terbaru mengenai Canva yang sebenarnya tidak ada di luar gitu ya. Bapak Ibu belum tahu di luar, tetapi di grup Facebook Canva itu akan diberikan. Jadi makanya Bapak Ibu ikuti terus kegiatan di Facebook Canva-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini saya tambahkan stiker ini untuk klik ke sini.
Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kita bisa tambahkan ini misalnya slide pertama saya ini terhubung, ingin saya hubungkan ke slide ke-5 misalnya ya. Ini di sini bisa kita masukkan linknya Bapak Ibu dengan klik ininya, apa namanya itu? Elemennya, kemudian kita masukkan ya. Nah, saya ingin hubungkan slide pertama ini nggak usah ke slide kedua. Jadi kalau kita klik itu maka kita akan terhubung ke slide ke-5, maka tinggal masukkan aja slide-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti dia akan masuk ke slide ke-5. Ini namanya hyperlink ya. Jadi dari slide 1 nanti dia akan terhubung ke slide ke-5 gitu. Jadi kalau kita misalnya tampilkan seperti ini. Mana tadi stikernya ya? Nah, ini ya stikernya sudah muncul. Kalau saya klik, maka dia akan masuk ke slide ke-5, bukan masuk ke slide kedua. Ya, itu menggunakan hyperlink. Gitu Bapak Ibu ya. Saya coba lagi di sini ya Bapak Ibu. Misalnya kita masukkan stiker yang lain apa ya? Misalnya bintang gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ya, misalnya saya masukkan di sini. Nah, kemudian saya ingin hubungkan slide ini, saya ulangi kembali ya Bapak Ibu ya, mungkin tadi terlalu cepat. Halo, Pak Jufri, tes? Iya, Bu. Saya sempat terlempar ya. Oh Mati iya. lampu ini di sini. Mohon Oh maaf ya. iya, 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 iya. Oke, sip. Oke, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi saya terputus sampai mana nih Pak Jufri? Di sini ya. Halo? Ya, yang halaman ya, yang ini ya. Mati lampu. Ini saya sudah memperkirakan tadi pasti mati lampu, makanya saya siap-siap hotspot. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung hubungkan ke slide mana? Ke slide nomor 14 misalnya ya. Langsung kita klik buka halaman. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita klik nanti pasti akan terhubung gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya semisal kita sudah mempersonalisasikan ya setiap daripada slide-nya ini untuk Bapak Ibu edit sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Bapak Ibu bisa hapus salah satunya. Misalnya saya sudah terlanjur memasukkan, kemudian saya nggak mau banyak-banyak nih Bu Lisa, misalnya hanya sampai slide ke-10 aja, silahkan diklik, ini ada titik 3 di pinggir sini Bapak Ibu. Nah ini ya, Bapak Ibu bisa duplikatkan halaman tersebut, misalnya Bapak Ibu ingin dari halaman 10 ini Bapak Ibu ingin modelnya sama gitu ya ke halaman 11, maka duplikatkan halaman, atau Bapak Ibu bisa hapus satu halaman, atau Bapak Ibu bisa sembunyikan satu halaman. Maksudnya sembunyikan ini apa Bu Lisa? Nanti ketika dipresentasikan Bapak Ibu 16 halaman ini di halaman ke-10, jika Bapak Ibu sembunyikan maka tampilannya tidak akan tampil. Di dalam layar peserta tidak akan tampil gitu ya. Tidak akan tampil ini. Itu berarti kita sembunyikan satu halaman, atau Bapak Ibu bisa dengan menambahkan transisi. Nah, ini kalau yang sudah biasa bikin video pembelajaran mungkin Bapak Ibu mengerti ya tentang apa itu transisi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Pergantian dari halaman ke halaman itu namanya transisi. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini. Sudah lengkap ya Bapak Ibu? Percaya nggak, dulu saya bikin video pembelajaran itu, saya bikin materinya di Google Slide, saya bikin materinya di mana, di PowerPoint dulu ya. Kemudian saya masukkan slide-slide saya itu ke dalam KineMaster. Nah, sekarang saya nggak butuh itu Bapak Ibu. Saya cukup bikin ini di Canva dengan semua fitur yang ada. Luar biasa pokoknya kalau Canva ya. Nah, Bapak Ibu juga ingat ya tadi ya Bapak Ibu ya, titik 3 ini ya. Jadi ini kita bisa lakukan. Kemudian biasanya kita kalau membuat presentasi Bapak Ibu ya, apalagi kalau online seperti ini, kita tuh kan kadang kurang tertata gitu bahasanya ya. Nah, biar tertata, biasanya kan kita tambahkan catatan-catatan kecil. Bapak Ibu bisa tambahkan dengan klik ini. Nah, di sini akan muncul. Misalnya ketika Bapak Ibu menerangkan tentang bilangan kompleks, Bapak Ibu buat catatan aja. Misalnya tentang apa itu bilangan kompleks adalah, misalnya gitu ya. Gini ya. Saya bla 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 deh, saya
biar nggak ngasih penjelasan panjang. Gitu ya, bilangan kompleks adalah gitu ya Bapak Ibu. Nah, catatan ini akan tampil nanti ketika presentasi, tampilnya ke Bapak Ibu, tapi tidak tampil ke peserta. Bagaimana caranya nanti akan saya tunjukkan. Jadi Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu bisa membuat catatan-catatan kecil ketika presentasi seperti ini untuk membantu Bapak Ibu semua untuk bisa menjelaskan lebih baik kepada peserta. Karena ketika kita menjelaskan itu bahasa yang runtut gitu ya, yang tidak terlalu cepat, kemudian juga penampilan yang baik itu akan bisa memikat peserta Bapak Ibu semua. Jadi sebagai seorang pembina, sebagai seorang trainer butuh kita membuat catatan-catatan kecil. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan apa namanya mempresentasikan, saya yakin catatan-catatan kecil ini sebenarnya hanya tinggal kenangan aja gitu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu membutuhkan, Bapak Ibu bisa gunakan. Seperti tadi saya bilang bahwa tampilan catatan ini akan hanya tampil kepada kita, tapi tidak akan tampil kepada peserta. Tentu itu sangat membantu kan Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu tadi ingin hapus sama tadi ya sudah saya jelaskan. Oke, kemudian balik lagi ini baliknya gimana Bu Lisa? Gampang, tinggal klik aja ini ya Bapak Ibu. Nah, kita akan kembali lagi ya. Oke, waktu saya 30 menit aja ya Pak. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Seumpama sekarang ini slide sudah Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, maka tinggal sekarang bagaimana menampilkan kepada Bapak Ibu lainnya gitu ya, kepada peserta lainnya maksud saya. Waktunya lama kok Bu Lisa. Oh, lama. Oh, Iya. alhamdulillah. Sampai jam 4 waktu Indonesia Tengah kok. Oke, berarti sampai jam 3 waktu saya ya. Siap, Nah, ya. Ada sesi tanya jawab mungkin sekitar 30 menit nanti. Oke, baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya perkenalkan di sini, kalau gitu saya lebih enjoy nih. Nah, ini apa sih 5,0 detik? Ini tampilannya Bapak Ibu ya. Ketika nanti slide itu berganti dari satu slide ke slide lain, ini berdurasi 5 detik, 5,0 detik gitu ya. Bapak Ibu bisa atur waktunya. Bapak Ibu bisa atur, mau ini tampil lebih cepat, mau tampil lebih lambat, atau nanti Bapak Ibu bisa mempersonalisasikannya di dalam tampilannya sebenarnya. Tetapi ini bisa Bapak Ibu atur sendiri gitu ya. Mau Bapak Ibu terapkan di satu halaman ke halaman lain itu berbeda-beda, karena kan ketika kita mempresentasikan, biasanya antara satu slide dengan slide lain itu penjelasannya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Misalnya di slide pertama kita hanya perkenalan aja nih, maka kita hanya butuh 5 detik misalnya ya. Di slide kedua Bapak Ibu sudah mau menjelaskan materi. Nah, dari sini kita mungkin presentasinya lebih lama, sehingga Bapak Ibu bisa atur waktunya di sini. Nah, ini ya. Kalau Bapak Ibu ingin menerapkan sama ke semua halaman tentang apa namanya penjelasannya, seberapa lama durasinya gitu ya, Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan, maka terapkan ini ke semua halaman. Seperti itu Bapak Ibu, tinggal klik, maka dia akan mengatur ke semua halaman ya. Kemudian animasi tadi sudah ada ya fitur animasinya. Apa sih fitur animasi? Itu sebenarnya sama ya Bapak Ibu ya, seperti ketika kita menganimasikan halaman di PowerPoint. Saya rasa ini sebenarnya menu-menunya hampir sama dengan PowerPoint dan Google Slide, cuma tadi keuntungannya semua yang aplikasi yang biasa kita pakai satu-satu itu semuanya sudah dimiliki oleh Canva. Nah, ini Bapak Ibu bisa berganti tadi ya animasi itu. Nah, animasi itu animasi halaman tadi Bapak Ibu ya. Ini kan sudah. Nah, gitu. Kemudian apalagi ya Bapak Ibu, ukuran ya. Kalau ukuran tadi itu kalau misalnya kita buat sendiri, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Misalnya ukuran tampilan slide-nya ini bisa kecil, bisa besar, tapi kalau sudah menggunakan template, Bapak Ibu sudah tidak bisa mengganti ukurannya lagi, karena kalau ini diganti ukurannya jelas ini akan terpotong Bapak Ibu. Sehingga ya ini adalah tampilan presentasi menggunakan template Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan khawatir ketika Bapak Ibu misalnya mati lampu seperti tadi ya. Saya misalnya mati lampu nih Bapak Ibu. Kemudian tiba-tiba laptop saya ini laptop Magicom katanya. Kalau kata orang sini Magicom. Apa tuh laptop Magicom? Yang kalau dicolokin ke listrik dia nyala, kalau lepas dari colokannya maka dia akan mati. Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau dia tiba-tiba laptopnya mati, semua desain Bapak Ibu ini akan terekam di Canva. Jadi Bapak Ibu tinggal balik aja ke Canva gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan temukan di beranda. Ini misalnya saya praktikkan dulu Bapak Ibu ya. Jika misalnya tertutup. Nah, seperti ini. Bapak Ibu tinggal balik lagi ke beranda Canva. Ini ya, sudah saya misalnya di bagian Canva, Bapak Ibu tinggal klik proyek Anda. Gitu ya. Nah, ini tadi yang saya buat. Nah, ini paling
Nah, ini coba kita buat. Apakah betul tulisannya masih literasi digital? Betul, Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah tersimpan secara otomatis. Dia tidak akan hilang gitu ya. Kalau PowerPoint biasanya masih butuh Ctrl S gitu ya. Kalau ini nggak usah Ctrl S Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dapat menyimpan secara otomatis. Oke. Yang berikutnya saya akan membagikan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana cara menampilkan presentasi ini kepada para peserta. Di atas ini ada fitur Bapak Ibu ya. Yang kalau kita lihat ini adalah judul, bisa Bapak Ibu ganti. Misalnya saya buatkan di sini presentasi literasi digital gitu ya. Oh, tadi sudah ada literasi digitalnya, boleh saya iya, karena secara otomatis dia akan memberikan judul ya dengan nama literasi digital dengan halaman pertamanya. Kemudian di sini ini adalah logo akun saya. Nah, ini fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Untuk bisa mengetahui kolaboratornya. Semisal saya tambahkan di sini siapa ya? Pak Jufriyadi boleh minta saya akun Gmail-nya. Boleh saya dibantu Pak Jufri? Iya, Bu Lisa. Ya, boleh saya minta akun emailnya biar saya yang terkoneksi dengan Canva. Ya, boleh apa aja. Jufriyadi. Boleh diketikkan di kolom chat, Pak. Oh, boleh. Oke. Nah, ini untuk fitur kolaborasinya Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan Pak Jufriyadi aja nih. Saya belum membuka akses untuk Bapak Ibu. Saya hanya ingin fitur kolaborasi saya diakses oleh Pak Jufriyadi aja. Nah, ini ya. Ctrl C, mohon maaf, ada pertanyaan. Nanti pertanyaannya saya bacakan semuanya di akhir ya Bapak Ibu, akan dibantu bacakan di akhir. Nah ini kita tinggal klik, ini ya Bapak Ibu kita masukkan di sini, Ctrl V gitu ya. Nah ini saya kirimkan ke Pak Jufriyadi. Oh maaf, tadi aksesnya Bapak Ibu ya di sini ya, ada akses. Nah ini tidak usah, kita klik aja, kita tutup. Maka Pak Jufriyadi akan menerima email. Coba, benar nggak Pak Jufriyadi? Terima email nggak? Saya cek dulu, Bu. Oke. Nah, pasti Pak Jufriyadi terima email untuk berkolaborasi ya. Cuma tadi saya lupa ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mohon maaf ya Allah. Kalau Bapak Ibu membagikan kepada rekan Bapak Ibu ya, perhatikan aksesnya Bapak Ibu ya. Semisal tadi saya membagikan punya Pak Jufriyadi. Nah, di sini ada aksesnya Bapak Ibu. Akses yang akan diberikan kepada teman kita hanya komentar saja ya, hanya bisa melihat gitu ya, atau bisa mengedit bareng. Nah, saya ingin Pak Jufriyadi untuk mengedit. Silakan Pak Jufriyadi dibuka. Nah, itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat nggak? Di atas itu ada dua logo sekarang ya. Logo saya dan logonya Pak Jufriyadi. Berarti saya tahu, oh Pak Jufriyadi lagi masuk nih gitu ya. Pak Jufriyadi boleh dibantu saya tambahkan gambar atau stiker apapun itu. Jadi Pak Jufriyadi di Sulawesi, saya ada di Jawa Timur, tetap bisa berkolaborasi ya. Ini tidak membatasi gitu ruang kreativitas Pak Jufriyadi dan saya untuk bisa berkolaborasi bareng dalam satu file gitu ya. Silakan Pak Jufriyadi. Saya tambahkan aja di elemen, Bu ya. Boleh, silakan, bebas. Apa ya? Apa ya? Logo Canva deh. Logonya JSDI deh, Pak. Oh, coba. Oke, JSDI ya? Ya, boleh. Oke, siap. Kita sambil tunggu Pak Jufriyadi ya Bapak Ibu. Nah itu tadi cara kita berkolaborasi. Hanya dibatasi dengan beberapa orang saja. Tetapi bagaimana Bu Lisa kalau misalnya saya ingin kolaborasinya dengan seluruh anak misalnya ya. Saya kan nggak mungkin masukin emailnya satu-satu. Nah kita akan ajarkan sambil menunggu Pak Jufriyadi untuk mencari logo Canva, logo JSDI-nya gitu ya. Di sini ada bagikan Bapak Ibu, kita klik gitu ya. Ini bisa kita ganti Bapak Ibu. Jangan hanya Kominfo aja ya Bu Lisa. Boleh, oke. Oh ini udah nih Pak Jufriyadi, kita tunggu dulu. Kominfo sudah muncul ya? Sudah muncul. Sudah nggak Bapak Ibu? Coba lihat nggak Pak Jufriyadi yang di sana di Sulawesi Selatan? Iya. Aku dapat kolaborasi dengan saya. Nah ini kalau zaman dulu nih Pak Jufriyadi ya, saya kepingin ngedit file harus pergi dulu ke Sulawesi Selatan sana ketemu Pak Jufriyadi. Kemudian saya tanyakan Pak, ini kira-kira mau diedit bagaimana? Selain butuh biaya, butuh waktu juga gitu kan ya. Nah kalau kita
dimudahkan dengan adanya teknologi. Sekarang itu Bapak Ibu bisa melakukan apapun meskipun saya ada di Jawa Timur ya. Bapak Ibu misalnya ingin mendapatkan pendampingan, Bu Liza gimana dong caranya seperti ini? Saya dampingi Bapak Ibu ya. Jangankan di sini di JSBI gitu ya, di luar aja saya dampingin. Saya senang sekali memang berbagi karena menurut saya dengan berbagi itu kita dapat ilmu lagi. Jadi kita tuh berbagi untuk belajar sebenarnya. Nah ini ya sudah kelihatan ya Pak Jufriyadi ya. Nah misalnya tadi saya ingin berbagi dengan banyak orang Bu Lisa, tidak hanya Pak Jufriyadi aja, misalnya tidak hanya satu rekan saja, bagaimana? Kita klik bagikan ini Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa klik ya. Di sini kan keterangannya hanya orang tertentu saja yang bisa akses ya. Nah ini saya klik yang punya tautan gitu Bapak Ibu. Kenapa yang punya tautan? Iya, semua nanti yang memiliki link itu akan bisa mengakses file saya. Nah, mengaksesnya bagaimana? Kita pilih cara mengaksesnya. Apakah yang memiliki link saya itu hanya bisa melihat saja gitu ya, atau yang memiliki apa namanya? Ini saya terputus lagi ya. Halo? Aman Bu Lisa, aman. Mati lampu terus ini, untungnya saya pakai hotspot. Kelihatan gelap lagi ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah ini apakah aksesnya bisa kita gunakan untuk mengedit ya, teman-teman ingin mengedit atau teman-teman lain hanya diberikan akses untuk komen aja gitu ya. Tinggal beritahu di mana nih kita kurangnya, apa yang harus kita perbaiki. Nah itu hanya komen saja. Atau hanya melihat saja, nggak bisa komen, nggak bisa ngedit, jadi cuma lihat aja. Semisal ketika kita presentasi ya, namanya membuat presentasi Bapak Ibu ya, pasti membutuhkan kerja keras. Apalagi kalau yang Bapak Ibu buatnya dari kanvas kosong, pasti Bapak Ibu menyesuaikan bagaimana tampilan itu bisa, visualisasinya bisa lebih menarik, bagaimana tampilan itu bisa memikat peserta kita ya, animasinya, transisinya, itu adalah buah pikiran kita Bapak Ibu ya. Kita nggak kepingin nih bahwa karya yang sudah kita buat itu bisa seenaknya diambil orang gitu ya. Kita buat aksesnya hanya melihat saja. Nah, kita tinggal klik ini Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya saya klik edit gitu ya. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Saya pengen Bapak Ibu berinteraksi dengan saya semua di sini. Jadi nggak cuma Pak Jufriyadi aja biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Nih saya klik salin tautan. Sudah disalin ya. Sekarang saya bagikan di kolom chat. Bapak Ibu yang sekarang pegang laptop silahkan. Coba saya pengen berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Silahkan diklik Bapak Ibu. Yuk kita rubah-rubah yuk di sini yuk. Nah ini, Bu Lisa bisa nggak digunakan di HP? Bisa banget digunakan di HP. Cuma bedanya kalau Canva digunakan di laptop, digunakan di komputer Bapak Ibu ya, itu dia berbasis web. Jadi dia hanya buka web browsernya Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Karena saya pakai Chrome, saya enak pakai Chrome. Kenapa? Terpersonalisasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan akun itu, maka terbukanya juga dengan akun yang sama. Saya punya banyak akun nih, misalnya di sini ada banyak akun yang saya miliki ya. Kalau saya buka salah satu Chrome ya, salah satu akun Chrome, maka dia akan apa namanya terpersonalisasi dengan akun Canva yang saya buat. Nah, di sini udah banyak nih. Manpinrang, terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Ini lihat ya di atas ya Bapak Ibu ya. Di atas ini banyak sekali kan ya para kolaborator kita yang siap sedia untuk berbagi dengan kita. Oke, terima kasih. Nah, itu silakan dibantu. Dirubah-rubah, dihapus belakangnya, backgroundnya boleh ya Bapak Ibu biar kelihatan. Biar kelihatan, ini coba saya hapus deh. Nah, coba deh gitu, biar lebih. Pak Baso Akbar, wah selalu dengan bitmojinya. Oke. Kelihatan ya namanya ya, ada Bu Indawati, ada Bu Eka, ada siapa lagi nih ya, ada ini saya kalau klik di ini ada Pak Asrul nih ya. Pak Asrul kayaknya saya kenal Pak Asrul deh. Ini punya Pak Baso Akbar. Oke, terima kasih. Nah, itu sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ngedesain tuh nggak perlu repot-repot pergi ke banyak rumah orang gitu, tapi kita cukup desainkan aja gitu dengan cara berkolaborasi seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kira Bapak Ibu sudah cukup canggih nih ya. Tadi saya ulangi, jadi kalau kita menggunakan Canva di laptop ataupun komputer, karena dia berbasis web ya, salah satu aplikasi berbasis web, maka Bapak Ibu tidak perlu mendownload lagi, cukup Bapak Ibu gunakan di web browser Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakannya di HP ya, maka Bapak Ibu harus menggunakan aplikasi dengan cara mendownloadnya dulu di Play Store. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ya, sudah banyak sekali yang bergabung. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Oke, sekarang kita akan belajar cara menampilkannya, gitu Bapak Ibu ya. Cara menampilkannya. Nah, seperti ini.
Ya, di pilihan tampilkan ini ada beberapa jenis tampilan Bapak Ibu. Kalau kita klik, ada standar ya, dengan atur kecepatan yang diinginkan Bapak Ibu sendiri. Pak Akbar makan Bang, yuk. Oke, kemudian putar otomatis ya, dengan cara nanti slide-nya akan tampil secara otomatis Bapak Ibu. Kemudian ada yang tampilan presentasi. Nah, ini yang tadi saya bicarakan ya. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki presentasi, kemudian ingin membuat catatannya, yang catatannya hanya terlihat kita tetapi tidak terlihat oleh pesertanya, maka Bapak Ibu harus memilih tampilan presentasi gitu ya. Kalau Bapak Ibu pilih tampilkan dan rekam, ini Bapak Ibu nanti akan membuat video pembelajaran yang keren dan ciamik. Nanti saya tunjukkan habis ini ya. Kita pilih yang standar dulu nih, kalau Bapak Ibu belajar dasar-dasarnya, kita pilih yang standar dulu Bapak Ibu. Kita klik, maka tampilannya dia akan seperti ini. Nah, ini tadi ya, yang Bapak Ibu bisa personalisasi dengan animasinya gitu ya, dengan transisinya, ini Bapak Ibu bisa lakukan. Bagaimana untuk selanjutnya Bu Liza? Tinggal klik aja tanda panah di mouse kita atau di keyboard kita, maka dia akan langsung. Tetapi kalau Bapak Ibu tadi sudah menggunakan hyperlink, seperti yang saya contohkan tadi di sini ya Bapak Ibu ya, kalau kita klik tanda panah di keyboard kita, itu maka dia akan terhubung ke slide berikutnya, slide kedua. Nah, seperti ini. Tetapi kalau misalnya kita ingin bahwa slide kita itu tadi terhubung, kalau kita klik ini, kita akan terhubung ke slide lainnya, gitu, slide kelima, maka di sini tadi gunakan hyperlink-nya, kita masukkan link-nya ya, maka dia tidak akan terhubung ke slide kedua, Bapak Ibu. Nah, dia akan terhubung langsung ke slide kelima, seperti itu ya. Nah, ini kita presentasi standar, jadi kita sendiri yang mengatur lajunya. Baik itu kecepatannya, baik itu kemudian slide-nya itu kita yang mengatur. Kalau tadi fungsinya yang di atas ini 5 detik ini apa Bu Liza? Itu tadi tampilan yang berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang putar otomatis ini ya. Atur kecepatan untuk memutar secara otomatis. Maka kecepatan yang dipakai adalah kecepatan yang Bapak Ibu gunakan di sini gitu ya. Kemudian, nah ini kita coba tampilan presentasi ya Bapak Ibu. Semisal saya tambahkan dulu catatannya di sini. Oke, pada pelajaran kali ini anak-anak akan mempelajari tentang artinya literasi digital. Tapi kan nggak mungkin nih Bapak Ibu nulis semua ya. Yang penting-penting aja yang Bapak Ibu tulis gitu kan ya. Misalnya saya taruh seperti ini ya catatannya ya. Oke, kita kembali. Benar nggak nih catatannya ini akan kita dapatkan gitu Bapak Ibu ya. Oh, slide yang tadi mana? Kehapus ya yang tadi ya? Yang ada man-nya tadi. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang menghapus ya. Nah, kalau Bapak Ibu kehilangan seperti tadi, loh kok tiba-tiba hilang Bu Lisa? Tadi saya sudah, karena banyaknya. Nah, ini resikonya. Karena banyaknya yang berkolaborasi, maka kadang kita tuh ada file yang diubah gitu ya. Ada file yang tiba-tiba hilang. Bapak Ibu nggak perlu khawatir gitu ya. Kita tinggal pergi ke riwayat versi. Nah, di sini Bapak Ibu akan menemukan, sebentar ini lagi loading. Nah, di sini Bapak Ibu akan menemukan riwayat versi yang sudah diganti tadi itu. Jangan khawatir ya. Ini versi saat ini. Terus Bapak Ibu bisa simpan otomatis. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi Bu Lisa gimana sih tampilan presentasi yang berikutnya yang ada catatannya? Kita tinggal klik ini ya Bapak Ibu ya, tampilan presentasi. Kita tampilkan. Nah, Bapak Ibu lihat nggak ada 2 jendela? Boleh di open mic mungkin, ada 2 jendela ya Bapak Ibu? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Boleh saya tuliskan bantu kolom di kolom chat, ada 2 jendela terlihat ya? Oke, iya ada 2. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat, yang ini, yang belakang ini adalah tampilan untuk kita ya, yang ini adalah tampilan untuk peserta gitu, untuk yang melihat kita. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa kalau misalnya catatan kita itu nanti akan terlihat, tidak akan Bapak Ibu. Kalau kita klik ini, loh kok hilang bisa ada di belakang ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini ya, di belakang ini ada 2 ya. Oke, nah ini kan bisa kita lihat ya. Tapi bagaimana kalau di tampilan peserta tidak akan terlihat catatannya? Nah, ini di tampilan peserta, bisa kita keluarkan. Nah, ini ya kita perbesar, tidak ada tampilannya Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu gunakan tampilan Bapak Ibu, maka akan ada catatannya di sini. Gitu Bapak Ibu. Keren kan ya?
Jadi kita bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu, saya bisa nih menjelaskan gini kepada Bapak Ibu ya, dengan saya melihat catatan saya gitu. Agar apa sih? Membantu lebih teratur. Di sini juga ada siaran langsung kan Pak. Nah, ini bisa kita gunakan untuk berinteraksi. Coba nih, misalnya saya kepingin berinteraksi dengan Bapak Ibu biar nggak ngantuk, makanya saya sering kasih coba-coba. Ya, saya klik mulai sesi baru. Nah, di sini Bapak Ibu akan pergi ke canva.live ya, di perangkat Bapak Ibu, baik itu di HP ataupun di komputer, boleh Bapak Ibu coba. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan kode ini 207539. Silakan Bapak Ibu dicoba. Bapak Ibu pergi ke canva.live ya, ketikkan aja di browsernya canva.live. Kemudian Bapak Ibu masukkan kode 207539. Pak Akbar, wah seru. Apanya yang seru Pak Akbar? Makasih. Coba yang lain coba. Yang lain nih, biar nggak ngantuk Bapak Ibu ya. Jadi nggak cuma ngedengerin saya aja, sekalian coba-coba gitu Bapak Ibu. Saya juga sebenarnya banyak belajar kalau saya nyoba-nyoba gini. Coba yang lain nih, ini udah ada 3 orang sebenarnya. Silahkan dituliskan Bapak Ibu, boleh. Kodenya katanya Bu, kodenya. Oh, kodenya baik. Mungkin bisa di chat. Iya, 207539. Oke, saya tuliskan. Bapak Ibu tinggal pergi ke canva.live ya. Kemudian tadi klik kodenya oh itu sudah dituliskan sama Pak Akbar 207539. Terima kasih Pak Akbar. Keren banget nih ya. Oke. Sudah ada yang masuk kah? Oh, udah 13 orang nih ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu 14 orang. Mantap. Pak Kintaki apa tuh? Bahasa Makassar. Wah, fiturnya menarik. Istilah Makassar itu. Oh ya, apa tuh artinya Pak Jufri? Saya sambil belajar nih. Saya cuma tahu tabe gitu aja. Waduh, nggak enak bilang artinya deh. Oke, jangan deh Pak. Close aja. Terus gimana Ibu? Nah, iya, gini Ibu, siapa ini ya? Saya nggak tahu ya. Terus gimana Bu? Ini adalah sesi satu arah ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa sesi interaktif 2 arah maksud saya. Bapak Ibu tidak usah bicara, hanya menuliskan aja. Nah, saya yang tinggal menjawab, Jadi nggak ngantuk katanya gitu. Makasih Pak. Iya, emang nggak boleh ngantuk kalau siang-siang Pak ya. Nggak boleh, harus belajar pokoknya. Makanya saya kasih Bapak Ibu untuk terus mencoba agar Bapak Ibu tidak ngantuk. Biasanya kalau ikut webinar, workshop kan cuma ngedengerin aja ya. Kalau ngedengerin itu aja ngantuk Bapak Ibu, makanya kita coba-coba gitu ya. Pak Jumadil Akman. Nah, yang anonim gini kenapa? Karena Bapak Ibu tidak menuliskan nama di bawahnya. Sebenarnya tadi ada permintaan untuk menuliskan nama Bapak Ibu. Nah, kalau yang sudah ada namanya seperti ini memang sudah mengetikkan nama ya. Pak Asrul, keren, makasih. Pak Erlangga, apa tuh emo? Jadi sudah ada 24 yang bergabung. Baik. Nah, balik lagi ke catatan sudah, terima kasih ya. Misalnya Bapak Ibu ingin udah deh segini aja gitu ya sesinya. Nah, Bapak Ibu tinggal tutup, akhiri sesi. Nah, maka Bapak Ibu tidak akan bisa menuliskan lagi. Coba aja ditulis, bisa nggak? Nggak bisa ya. Balik lagi ke catatan. Baik, seperti itu. Oke ya. Terus kemudian mana lagi nih yang mau kita lakukan? Oke, kita explore apa lagi? Ini ya Bapak Ibu waktunya juga bisa kita lihat. Nah, misalnya saya hanya diberikan 30 menit nih sama Pak Jufriyadi. Di sini kita bisa kontrol. Kita nih udah berapa menit. Saya biasanya kalau sudah ngomong, apalagi kalau sudah beri presentasi ke Bapak Ibu semua, biasanya saya kelewat asik gitu Bapak Ibu. Ngomong aja ya. Apalagi kalau kita udah coba-coba. Akhirnya di sini durasi waktunya terlalu panjang. Nah, kita bisa kontrol. Dengan ada durasi waktu seperti ini, kita bisa kontrol Bapak Ibu. Apakah kita sudah terlalu lama melewati batas atau Bapak Ibu masih dalam batas aman gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, gitu. Kemudian, oh ya tadi ada satu fitur lagi ya yang belum saya tampilkan. Baik, terima kasih Pak Risalah. Nih ada satu fitur lagi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nih ya, ini tampilan presentasi Bapak Ibu ya. Yang ini tampilan kita. Coba ini saya buat split screen seperti ini. Kemudian yang ini saya buat di sebelah sini. Ini ya. Jadi ini tampilannya satu, ini tampilan presentasi, yang ini tampilan peserta Bapak Ibu. Sekarang ada 2 ya. Kenapa Bu? Ini kemudian saya akan menunjukkan keyboard shortcut-nya nih kepada Bapak Ibu. Kira-kira apa sih yang menarik kalau kita kasih presentasi ke anak-anak ya? Paling senang kan anak-anak kalau diberikan apresiasi ya. Tepuk tangan anak-anak, misalnya seperti itu ya. Tapi kita nggak usah tepuk tangan kayak gini Bapak Ibu, kita bisa lakukan dengan ini. Pintasan ini ya.
Misalnya dengan drum roll. Seperti itu ya. Itu tampilannya di anak-anak seperti itu. Kemudian ada misalnya tutup. Kita udah selesai nih, tutup gitu. Sebentar masih loading. Oh, perlu kita lakukan lagi kah? Oh, kenapa ya kok nggak mau? Oke, misalnya ini ada buram gitu ya. Nah, itu buram ya Bapak Ibu. Bisa juga ada gelembungnya. Seperti itu. Atau kita hapus yang buram, kita balikan lagi gitu ya. Kemudian ada tirai pertunjukan. Oh, drama. Nah, seperti itu. Keren nggak Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu tinggal klik tinggalkan presentasi. Nah, itu keren nggak? Jadi kita kasih apresiasi ke anak itu nggak cuma tepuk tangan kayak gini, tapi berikan apresiasi melalui emoticon, melalui seperti tadi itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu, di dalam tugas Bapak Ibu semua, Bapak Ibu akan diminta untuk membuat presentasi ini nantinya gitu ya. Kemudian mengumpulkannya di kelas gitu, di kelas Canva JSDI. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik bagikan, Bapak Ibu. Di sini ya, di sini banyak menunya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bagikan tugas, Bapak Ibu bisa mengunduh, Bapak Ibu bisa membagikan ke media sosial lainnya atau klik lainnya. Nah, di sini sebenarnya menunya sudah banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, saya senangnya kenapa saya menggunakan Canva. Saya pakai Classroom nih Bapak Ibu di anak-anak gitu ya. Saya tinggal bikin tugasnya, kemudian dia terintegrasi dengan Classroom. Keren nggak? Kita juga bisa download dengan PowerPoint gitu ya, dengan mengintegrasikan dengan PowerPoint gitu. Kita juga bisa mengirim by email, kita bisa mengkolaborasikan dengan Google Drive ya, dengan kolaborasi folder bersama gitu Bapak Ibu, atau memposting ke dalam media sosial kita nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu kalau misalnya mau kirim tugas gimana gitu ya, maka Bapak Ibu harus pindah dulu ke akun. Ini karena tadi saya pakai akun pribadi saya ya, Bapak Ibu harus pindah dulu ke akun. Oh iya, ada satu tampilan lagi nih yang saya buat, namanya presentasi berbicara. Sebelum saya bagikan cara untuk mengumpulkan tugas, Bapak Ibu ya, ada tampilan untuk berbicara tadi. Mohon maaf, saya kelewatan satu. Nah, itu pentingnya catatan Bapak Ibu. Jadi ya, tampilkan dan rekam. Ini ya, kalau kita klik Bapak Ibu akan bisa membuat presentasi dengan memasukkan wajah Bapak Ibu gitu ya, ketika mempresentasikan. Nah, seperti ini. Kita akan masuk ke studio. Ini saya senang nih Bapak Ibu fitur ini. Ya, kita tunggu ya. Sebentar. Nah, ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lakukan ini karena saya menggunakan kamera kamera zoom ya, maka di sini tidak kelihatan tanpa kamera ya. Kalau misalnya saya tidak berbarengan menggunakan zoom, maka di sini ada pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik, ada yang berbicara dengan mikrofon saja, ada yang mikrofon dengan tampilan wajah kita gitu ya. Karena saya menggunakan dua layar sekarang ya, karena Canva membutuhkan akses kita untuk kamera, sedangkan saya juga sedang menggunakan zoom untuk kamera, maka gitu Bapak Ibu. Nah, ini misalnya saya mulai merekam. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya hari ini akan membawakan pelajaran tentang literasi digital. Nah, misalnya kita aja ya, akhiri rekaman. Nah, dia sedang merekam. Gitu ya. Mudah-mudahan kerekam ya, karena mic-nya sebenarnya ada di sini Bapak Ibu. Oke, ini kita bisa unduh ya, atau kita bisa simpan dan keluar, atau misalnya rekamannya jelek kita buang aja boleh Bapak Ibu ya. Kalau kita unduh maka dia akan berupa MP4 gitu ya. Tapi kalau kita simpan dan keluar, ini dia akan terekam, akan tersimpan di Canva kita. Jadi semisal Bapak Ibu ingin merubahnya kembali gitu Bapak Ibu ya, ingin mengeditnya kembali, maka Bapak Ibu tinggal mengeditnya saja gitu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin bagikan, maka tinggal klik salin tautan, dibagikan kepada teman Bapak Ibu atau anak-anak untuk bisa disaksikan. Nanti saya berikan contohnya yang sudah jadi ya. Nah, di dalam slide-slide ini Bapak Ibu ingin memasukkan lagu misalnya ya sebagai pengiring daripada presentasi kita, boleh. Jadi kita bikin video pembelajaran, presentasi sekaligus video pembelajaran. Bapak Ibu bisa masukkan di sini.
Ya, kata kuncinya juga sudah ada di atas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini tanda-tanda seperti ini hanya Bapak Ibu dapatkan di Canva for Edu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Canva free, dia tidak akan tampil ya lagu-lagu yang enak-enak ini gitu. Dan enaknya lagi saya bisa memasukkan berbagai macam audio. Misalnya saya buat berlapis, untuk slide ini saya pengen audio ini, untuk slide berikutnya saya pengen audio yang berbeda. Itu bisa kita tampilkan Bapak Ibu. Ini misalnya saya masukkan yang ini deh. Happy birthday to you. Gitu ya. Happy birthday to you. Nah, kedengaran ya Bapak Ibu ya. Ini kita bisa atur Bapak Ibu. Ini kita bisa atur. Mau kita misalnya buat pendek misalnya ya, mau kita buat misalnya separuh-separuh aja itu bisa kita atur nanti ya. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu kurang cocok, hapus aja Bapak Ibu, ganti dengan audio yang lain gitu ya. Nah, tadi saya contohkan misalnya Bapak Ibu ingin membuat tugas ya. Ini semisal saya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu nih. Kalau tadi kan saya sebagai guru. Ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus masuk dulu, akunnya ini harus diganti ke akun yang dengan kelas Canva JSDI ya. Kemudian ini sudah saya pastikan ya, ini bahwa akun saya dengan kelas Canva gitu ya. Maka ketika saya membuat project gitu ya, misalnya saya buat dari kanvas kosong ini ya. Oke, kemudian ini bukan kanvas, mohon maaf, bukan presentasi. Nah ini deh, saya buat ini deh. Nah, misal ini ya, saya buat dari presentasi Bapak Ibu. Nah, ini misalnya saya terapkan ke semua halaman. Ini misalnya sudah Bapak Ibu personalisasi ya. Maka caranya setelah Bapak Ibu membuat presentasinya, di sini ada menu kirimkan ke guru. Tapi kalau kita menggunakan Canva pribadi yang tidak ada kelasnya tadi, maka tidak ada pilihan tadi. Tadi kan karena saya sebagai guru, maka saya tidak punya option ini. Ini kalau saya sebagai murid, saya punya option untuk ini Bapak Ibu. Di sini ada pilihannya, gitu ya. Semisal di sini gurunya adalah waktu itu saya Bu Pipit ya, kita pilih Bu Pipit. Ya, kalau nanti Bapak Ibu gurunya saya. Bu Ya, Lisa, ya? share screen-nya nggak bergerak, nggak berganti. Share screen-nya nggak bergerak? Iya. Mohon maaf sebentar. Terakhir tadi waktu ambil sound, masuk sound lagu. Begitu, sebentar. Saya coba share screen lagi ya. Ini Pak, kelihatan? Masih slide pada pelajaran ini kamu akan belajar tentang. Gitu, coba saya stop share dulu. Ini soalnya jaringan saya nggak seberapa bagus di sini. Ini sering mati lampu Pak. Di Sulawesi sering mati lampu nggak? Kadang sih juga Bu. Iya gitu ya. Nah ini coba kelihatan nggak ini? Sekarang kita ada di slide semua tentang Ibu Guru Pipit. Betul sekali, yang kirim ke kelas. Oh ya. Oke. Jadi tadi bedanya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan akun pribadi, maka opsi ini tidak ada nih Bapak Ibu. Nih, kirim ke guru ini tidak ada. Ya, karena tadi kan saya sebagai guru ya, maka opsi ini tidak ada. Kalau Bapak Ibu sebagai peserta di dalam kelas ya, atau Bapak Ibu nanti ikut gabung ke dalam kelas, maka opsi ini ada, gitu ya. Tinggal kita klik, kirimkan ke guru ya. Nah, kalau ini guru saya Bu Pipit. Kalau nanti untuk saya itu, untuk kelasnya Bapak Ibu, maksudnya gurunya adalah saya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal ketikkan di sini misalnya, Ibu tolong berikan feedback untuk presentasi saya, misalnya seperti itu ya. Lalu kita kirimkan ke Bu Pipit gitu ya. Kita tinggal klik ini Bapak Ibu di bawah ini, kirim gitu ya. Itu kan hanya sebagai contoh aja ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu kiranya fitur-fitur dari Canva gitu ya. Kalau kita menggunakan Canva for Edu, ingin membagikan kepada teman-teman kita untuk berkolaborasi, dan juga kita ingin mengumpulkan tugas di kelas. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengajukan Canva for Edu tanpa bergabung ke kelasnya JSDI ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa membuat kelas sendiri, kemudian mengajak anak-anak untuk masuk ke dalam kelas Bapak Ibu untuk berkolaborasi menggunakan fitur-fitur Canva. Begitu kiranya yang bisa saya sampaikan Pak Jufri.
Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang jelas atau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, silakan di kolom chat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa, ilmu yang luar biasa. Terus terang saya juga banyak belajar. Ada beberapa fitur yang belum saya tahu. Di sini saya sudah tahu. Artinya karena saya juga masih belajar juga di Canva. Di pemaparan Bu Lisa tadi ada beberapa fitur yang baru saya tahu lihat di pemaparan Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Bapak Ibu peserta TOT Eskul Pandu Digital, bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Lisa silakan raise hand, atau sambil menunggu ada yang raise hand kita lihat chat. Oke, ada langsung dari Ibu Indawati. Silakan Ibu Indah. Silakan nyalakan mic-nya Ibu Indah. Bu Indah, di unmute Bu Indah. Silakan. Oke, silakan Bu Indah. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Izin Ibu, presentasinya tadi sangat menarik sekali. Cuma tadi tidak ada penjelasan kalau misalkan kita mau presentase di depan siswa, kemudian dalam bentuk materi pelajaran yang menggunakan rumus matematika. Nah itu kira-kira bisa enggak Bu dikasih contoh bentuk slide presentasinya yang ada matematikanya misalnya X pangkat 2 atau yang lainnya. Terima kasih Bu. Saya sebenarnya bukan guru matematika, Bu. Jadi kalau bikin pangkat-pangkat saya nggak tahu. Oke, tapi gini Bapak Ibu, Ibu bisa saya bantu gini ya. Di dalam template-template tadi itu kelebihannya Canva for Edu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan template-template yang sudah ada. Nah tadi kan sudah ada pilihannya science gitu ya, ada bahasa Inggris, ada matematika. Nah Bapak Ibu bisa gunakan. Yang Ibu maksud itu maksudnya menuliskan rumusnya atau memasukkan rumusnya Bu? Menuliskan rumusnya. Misalkan kita kasih contoh soal, berarti kan kita harus menuliskan soalnya yang mungkin dalam bentuk pangkat, kemudian dalam bentuk pembagian. Nah, seperti itu Ibu izin. Oh, gitu. Maksudnya ingin memasukkan gitu ya. Saya sebenarnya masih belum belajar lagi nih Bu, belum eksplor karena saya bukan di guru matematika, saya di guru saya di guru sedikit usul boleh Bu, sedikit usul masukkan. Boleh, Bu. Silakan. Maaf ya Ibu Liza, Ya. bukan mau menggurui gitu. Ini saya juga pengalaman. Kebetulan saya guru matematika. Jadi kalau kemarin pengalaman saya ada seperti yang tadi Ibu tanyakan yang dari Ibu siapa ya tadi? Ibu Indah, Ibu izin. Ya Ibu Indah ya. Ya. Nah, kalau saya tuh begini Bu, ini masukan ya Ibu Indah. Ya. Tapi mohon maaf kalau misalkan bukan maksudnya mau mengguru, ini pengalaman saya aja. Berbagi, Jadi kemarin saya udah mencoba, memang kalau di Canva mungkin mohon maaf ini salah satu agak kekurangannya untuk menuliskan rumus. Karena kebetulan kita matematika. Jadi solusinya Bu, Ibu bisa buat ketikan saja dulu di Microsoft Word atau PowerPoint, kemudian Ibu copy paste atau screenshot Bu, bisa. Oh, siap. Iya, saya gitu, saya coba jadi solusinya, insya Allah bisa Bu. Intinya ini upload gambar yang kita ambil Siap. Bu ya. Iya, Ibu diketikkan dulu gitu. Kadang kan Pak setiap soal beda-beda ya. Betul. Iya, Kan walaupun bisa mungkin diambil di Google, tapi bukan berarti kan harus itu juga. Soalnya kan terkadang kan kita guru pinginnya yang lain gitu angkanya. Nah, itu usul masukannya Bu Liza, mohon maaf sekali Mas. Ibu tidak perlu. Ibu nggak perlu minta maaf, saya malah belajar loh Bu, karena saya bukan matematika ya. Jadi hal-hal seperti ini siapa tahu pertanyaan Ibu tadi itu jadi pengetahuan buat semuanya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir dan nggak perlu malu untuk sharing ya Bapak Ibu ya. Dan lagi begini prinsipnya Bapak Ibu, setiap aplikasi itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nggak mungkin ada aplikasi yang sempurna gitu ya. Kalau ada satu aplikasi yang sempurna, maka aplikasi-aplikasi lain mungkin tidak akan laku dijual. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi pasti Canva pasti
pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Nah, dari situ kita dituntut untuk bisa berpikir kreatif, menciptakan inovasi-inovasi. Nah, tadi yang Ibu sampaikan tadi, solusi untuk guru matematika malah saya belajar dari Ibu gitu ya. Karena betul, memang kita menuliskan pangkat-pangkat itu pasti butuh trik khusus ya. Kalau yang saya tahu karena saya menggunakan Google Slide ya Bapak Ibu, saya kalau menuliskan pangkat di atas, meskipun saya bukan guru matematika, biasanya saya nuliskan kata-kata kecil di atasnya itu ya, atau pangkat itu memang ada simbol khusus. Nah, fitur simbol khusus itu yang biasanya digunakan di Google Slide. Tetapi kalau di Canva tidak ada, tadi bisa Ibu siasati dengan snipping tool ya, memotong bagian rumusnya saja, ditempelkan, atau bisa mengcopy paste. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu. Iya. Iya Bu, kemarin juga kami sudah coba kalau yang bentuk seperti itu. Cuma saya pikir siapa tahu ada di Canva fitur yang menyediakan, tapi saya belum tahu. Makanya kemarin kadang kalau untuk persentase di kelas, kadang saya tidak pakai Canva-nya karena agak ribet kalau harus snipping lagi, masuk lagi. Jadi ya saya pakai fitur yang lain. Izin Bu untuk pertanyaan kedua masih bisa? Boleh. Siap, Bebas. Karena siap. masih punya 1 jam ke depan. Siap Ibu. Semisalkan begini Ibu, kami buat slide persentase lewat PowerPoint biasa. Kemudian bisa enggak kami masukkan ke dalam Canva? Ada enggak Ibu? Caranya? Bisa Ibu, bisa ya. Siap. Jadi karena ini terintegrasi dengan tadi kan sudah saya buatkan ya. Mohon maaf izin saya masukkan ini kabel. Ini ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi sekali lagi. Enaknya Canva for Edu itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bu fiturnya. Sebentar ini. Nah, ini ya. Nah, ini ada fitur lainnya di sini Bapak Ibu. Kalau kita klik ke bawah. Nah, ini ya. Di sini sudah Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini Microsoft PowerPoint. Nah, gitu ya. Jadi dia terintegrasi dengan Microsoft PowerPoint. Jadi jangan khawatir, dia bisa mengkonversikan ke dalam Microsoft PowerPoint. Jangan khawatir Bapak Ibu. Enggak, maksud saya izin Ibu dari PowerPoint ke Canva. Dari PowerPoint ke Canva. Siap. Boleh ada bantu Pak Akbar nih. Pak Akbar biasa pakai PowerPoint, saya biasanya pakai Google Slide. Saya udah lama nggak pakai PowerPoint, Bu. Siap, Pak Akbar, siap. silakan Pak Akbar. Pak Akbar bisa atau saya? Kalau saya sih, kalau PowerPoint ke Canva belum pernah coba, tapi mungkin bisa sih. Tapi yang biasa saya lakukan itu PDF ke Canva, itu bisa. Mungkin Pak Jufri bisa contohkan dari Canva ke PDF juga bisa. bisa. PDF ke Canva bisa. Ya. Kalau PPT ke Canva belum pernah saya coba, tapi mungkin saja bisa. Bentar saya cek. Maksudnya ini kita mengkombinasikan ada file ya. Ada file PPT yang mau dimasukkan di Canva ya. Begitu maksudnya Bu ya? Siap. Oke, siap. Saya share screen Bu ya. Boleh, silakan. Bapak, saya sambil belajar karena saya bukan pengguna PowerPoint. Saya semenjak menggunakan jarang gunakan PowerPoint. Ya, Bu Lisa melanggar aturan kalau pakai PowerPoint. Iya, saya terbiasa pakai Google Slide Bapak Ibu. Makanya saya sambil belajar. Saya senangnya gini ya Bapak Ibu ya, kalau jadi narasumber tuh bisa sambil belajar gitu. Saya terlihat Bu Lisa. Kelihatan Pak Jufri, keren. Ibu ini ada fitur mulai desain dari file. Bapak Ibu lihat ini. Ini fitur baru dari Canva yang ada di bulan Februari kemarin. Kalau kita klik ini terlihat ini mengarahkan kita ke PPT yang ada di HP kita, di laptop kita. Dan itu kita bisa mengedit PPT itu menjadi Canva seperti ini. Kita klik ini mulai desain dari file dan ini mengarah ke PPT yang ada di HP di laptop kita. Itu ada di sini. Izin Pak, ini PPT yang sudah terbuka atau dia masih, kalau kita klik itu dia dalam bentuk file, kita pilih PPT-nya atau dia langsung terkonek PPT yang terbuka? Kita pilih file PPT yang ada di laptop kita, bisa kita pilih-pilih. Oh, bisa kita pilih, siap. Baru kita koneksikan di Canva, kita bisa edit, integrasikan PPT itu bisa juga dalam bentuk Canva dan begitu pun sebaliknya. Begitu, saya tunjukkan saya caranya. Oh, siap, ya, izin ya. Saya stop ya Bu Lisa. Terima kasih Pak Jufri. Aduh, ini luar biasa sesi sore ini ya.
Oke, Saling berbagi Bu Lisa, begitulah dalam seperti saling ini. berbagi. Mungkin peserta lain ada yang tahu, saya tidak tahu. Ibu Lisa, begitulah kita ini. Mengisi, Itulah Pak. gunanya. Ya, karena kan memang setiap orang itu punya kenyamanan sendiri-sendiri, Bapak Ibu ya. Saya biasanya nyamannya menggunakan Google Slide karena selama ini yang saya lakukan itu pasti saya harus butuh kolaborasi dengan beberapa guru di sini. Jadi karena mobilisasi itu maka saya menggunakan Google Slide. Nah, kalau Bapak Ibu yang menggunakan PowerPoint mungkin lebih bisa seperti Siap, itu. siap, siap. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bapak. Yang Ibu membuka pengetahuan untuk semua sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indawati. Ada lagi dari Ibu Sulpa Dewi. Silakan Ibu Sulpa. Oh, itu ada dari Pak Subair, Pak. Canvas Equation Editor katanya. Tuh. Ibu, tadi yang pertanyaannya matematika bisa Siap ditonton. Ibu. Maaf itu beda Bu. Kalau aplikasi Canvas sama Canva itu beda. Oh, ini Canvas ya? Oh, Canvas. Saya nggak baca S ya, Pak. Maaf. Oke, oh itu Canvas. Silakan Ibu Sulpa Dewi, pertanyaan singkat saja yang langsung ya supaya yang lain kebagian juga. Halo, kedengaran suara saya? Lanjut Bu Sulpa ya. Oke, kedengaran suara saya ya? Kedengaran ya. Ini ya singkat aja ya. Ini saya mau nanya. Biasanya kan kemarin-kemarin kalau kita bikin di PPT ya, ada animasi. Animasinya itu nanti misalnya kalau misalnya nanti kita klik baru muncul lagi. Nanti kita klik baru muncul lagi animasinya. Nah, selama ini sejak saya belajar di desain Canva, saya tidak pernah nemukan itu yang seperti itu. Ada enggak seperti itu di Canva atau memang enggak ada? Jadi yang saya temukan itu di Canva itu langsung buka slide, ya langsung semuanya kelihatan. Tidak muncul seperti di PPT, nanti kita klik baru muncul lagi, klik baru muncul lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan ada. Ibu, baik Ibu, sambil saya demokan ini Bu. Sebenarnya ya tadi saya bilang ya Bu ya bahwa tidak semua aplikasi itu bisa sempurna. Ada cuma pinter-pinter kita aja Bapak Ibu. Oke, apa ini? Ada Zoom. Pak Jufri, apakah Zoom-nya oke? Ini saya kok dapat notifikasi berhenti ya? Masih proses share screen Bu. Berarti kalau dulu di atas meja ini nak Wi. Masih dalam proses share screen. 2 jam nak Wi. Biar. Kayaknya Ibu Lisa terlempar atau mati lampu barangkali. Ini sudah ya Ibu, Bapak? Halo, Pak Jufri, saya sudah. Iya Bu Lisa, silakan share screen ya. Oke. Ini saya ya Allah luar biasa pokoknya hari ini saya tadi pagi ngisi juga di mana di di Jogja, acara di Jogja ya gini bolak-balik lempar. Baik, oke. Dan kelebihan. Halo. Lanjut Bu Lisa, aman-aman. Oke, tampilannya di sini offline saya. Baik, setiap aplikasi itu pasti punya kelemahan dan kelebihan, Ibu. Nah, betul yang Ibu katakan tadi, sepanjang saya mempelajari Canva, saya udah oprek-oprek tuh, saya udah bongkar-bongkar nih Bapak Ibu ya. Caranya gimana ya kalau di Google Slide itu kan atau di PowerPoint itu kita pingin kalau kita klik nanti muncul satu gambar gitu ya Ibu ya. Kemudian kita klik lagi, kita muncul lagi satu gambar gitu ya. Ternyata memang di Canva nggak bisa, Ibu. Atau saya belum tahu nih ya, barangkali nanti ada Bapak-Bapak yang udah tahu nih. Kalau itu fiturnya memang tidak bisa. Tapi kemudian saya siasati seperti ini. Jadi kita misalnya pingin buat ini ya. Ini misalnya saya ingin tulisan ini tampil setelah setelah nanti saya klik gitu ya Ibu ya. Maka saya akan duplikatkan, saya buat kosongan dulu seperti ini. Kemudian saya klik di sini Bapak Ibu, kemudian saya duplikatkan halamannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian baru saya masukkan tulisannya seperti ini Bu. Nah, kalau kita tampilkan, saya izin tampilkan ya Pak. Misalnya kita tampilkan sebentar. Nah, ini ya. Misalnya kita tampilkan. Nah, ini ya. Maka halaman pertama akan seperti ini, Bu. Baru kalau kita klik. Nah, seperti itu. Baru muncul satu-satu seperti itu. Bisa kita lakukan juga dengan
elemennya gitu ya. Bisa juga dengan elemen-elemen yang tertempel, maksud saya bisa juga dengan fotonya. Jadi kita duplikat dulu slide yang kita inginkan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian baru kita tempel satu persatu gitu. Itu sih Bu, kalau dari saya memang Canva tidak ada sejauh ini yang saya tahu. Oke. Terima kasih Bu Lisa. Nanti kita coba. Sama-sama Ibu. Nah. Silakan dieksplor Bu Sulfa. Ya, dieksplor. Jadi yang paling penting tuh bagaimana kita menyiasati kekurangan aplikasi tersebut gitu ya untuk bisa kita combine-kan dengan cara-cara lain gitu. Nah, saya juga pasti banyak belajar nih dari ibu-ibu yang lain. Oke, makasih Bu Lisa. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu bertanya sambil saya cari-cari pertanyaan ini banyak pertanyaan di kolom chat tapi berhubungan tadi dengan link PPT. Saya kira sudah terjawab tadi. Bisa bertanya Pak? Ya, Maaf, bisa bertanya? Bisa raise Pak supaya saya lihat. Ya, Rahmat Pak Rahmat. Oh silakan Pak Rahmat. Ya, makasih banyak. Yang saya ingin tanyakan Bu, gimana kita bisa mendapatkan literasi tentang Canva? Ada ke linknya kita bisa dapatkan literasinya supaya kita bisa banyak mengetahui tentang Canva tersebut. Oh, oke. Itu aja Pak pertanyaannya. Ya Bu, makasih. Dari mana kita akan mengetahui banyak literasi tentang Canva? Literasi itu maksudnya pengetahuan, wawasan gitu Bapak Ibu ya, atau keahlian untuk menggunakan Canva. Sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu, termasuk JSDI ini memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk punya komunitas di dalamnya bisa belajar bareng gitu ya. Nah, kenapa itu tadi saya utarakan kenapa Bapak Ibu diarahkan untuk bergabung kepada Facebook Canva. Nah, ini sudah Pak Baso Akbar sudah memberikan, terima kasih Pak Akbar. Jadi Pak Akbar sudah memberikan itu linknya ya, kenapa Bapak Ibu diarahkan untuk join ke grup Facebook Canva, karena Bapak Ibu akan banyak mendapatkan hal-hal terkait Canva di Facebook tersebut. Baik itu penggunaan elemen Bapak Ibu ya, yang saya ternyata tahu, oh ternyata untuk mencari elemen itu tinggal masukin kodenya aja. Bapak Ibu bisa coba cari elemen-elemen unik itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik di Facebook itu elemen tagar elemen Canva. Nanti dia keluar semua Bapak Ibu kode-kodenya. Nah, kodenya Bapak Ibu masukkan ke dalam elemen Canva. Gitu Bapak Ibu. Nah, nanti di situ bisa Bapak Ibu dapatkan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan Canva itu semuanya ada di Facebook Canva untuk guru. Gitu. Dan komunitas yang semacam ini nih, kalau ada komunitas semacam ini, Bapak silakan Bapak Ibu gabung ke dalam satu grup ya. Yang paling penting untuk bisa menggunakan Canva dengan baik kita gunakan setiap hari. Jangan cuma sekali-sekali. Jadi jangan cuma karena ada tugas Bapak Ibu menggunakan presentasi untuk Canva, akhirnya Bapak Ibu bikin presentasi dengan Canva. Tapi kemudian presentasi selanjutnya masih menggunakan aplikasi yang lama misalnya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Mulai explore diri. Tadi kata Pak Jufri, yang penting Bapak Ibu bisa explore, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi. Nah, join-join seperti ini. Gitu Pak. Ya, makasih banyak Bu. Sama-sama Pak Rahmat. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya baca di kolom chat Bu Lisa. Ada beberapa yang saya gabung. Katanya ada beberapa pertanyaan tentang hyperlink tadi yang melompat ke halaman berikutnya pakai hyperlink. Bagaimana caranya? Ada gabung ini ada beberapa orang yang bertanya tentang hyperlink. Mungkin boleh. Saya presentasikan kembali Ibu izin. Semisal gini ya Ibu. Sebentar. Ini ya. Misalnya ini ya Ibu ya. Jadi bisa dilihat nggak? Saya ada di halaman pertama ya Ibu. Bapak ada di halaman pertama ya. Saya ingin dia masuk ke halaman 8. Ini saya rubah dulu deh. Di sini misalnya saya buat ada fotonya ya. Kita hapus dulu biar kelihatan bedanya di mana. Misalnya saya ingin masukkan ini dengan ini deh saya buat. Saya masukkan ini ya Bapak Ibu. Misalnya saya sesuaikan begini ya. Kemudian saya tambahkan elemen apa lagi ya. Unggahan deh apalagi ya, sesuaikan aja Bapak Ibu ya, misalnya ini. Nah, bagaimana misalnya saya ingin menghubungkan ini halaman pertama ini langsung ke halaman 8 ya. Kita taruh dulu di halaman pertama. Nah, Bapak Ibu bisa buat icon untuk atau elemen untuk menuju ke halaman 8 gitu ya. Caranya bagaimana Bapak Ibu bisa dengan tombol tombol elemen tombol. Mohon maaf di sini di elemen kita klik tombol gitu ya.
Nah, seperti ini, atau bisa kita buat next gitu aja deh. Nah, ini ya biasanya ya, gitu ya. Kita misalnya buat yang ini deh, dapat ini. Ini saya taruh ya di sini. Ini karena nggak kelihatan. Nah, ini pentingnya membuat elemen kita terlihat jelas, Bapak Ibu ya. Misalnya ini ya. Nah, ini saya mau buat kalau anak mengklik ini, maka dia akan terhubung ke halaman 8 tadi. Kita taruh di elemennya sini, Bu. Sudah ya. Kemudian di atas ini ada tanda rantai tautan. Ini ya, diklik. Kemudian Bapak Ibu bisa cari dia terhubung kemana. Nih, terhubung ke angka 8, ke slide 8. Ibu tinggal klik aja buka halaman. Nah, ketika Ibu presentasikan gitu ya, di sini tampilkan ya, kemudian jangan yang ini, yang standar ya, kemudian kita tampilkan. Maka ketika kita klik, sebentar butuh. Nah, ini ya, kalau kita klik tombol ini, maka dia akan terkoneksi langsung ke slide ke-8. Kita buktikan. Lah, betul kan ya? Nah, ini biasanya dipakai di gamifikasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan Canva untuk gamifikasi ini ya, ini yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari presentasi Canva. Gitu Bu, mungkin bisa menjawab dari yang sudah Bapak Ibu tanyakan tadi. Demikian Sambil Bapak Ibu, tadi ada beberapa bertanya tentang hyperlink. Ini ada lagi pertanyaan Bu. Ya. Bagaimana katanya kalau kita sudah unduh ke PPT, apakah gambar GIF dalam bisa ikut bergerak di waktu sudah berubah jadi PPT? Gimana? Desain kita yang di Canva dalam bentuk GIF atau animasi, pada saat sudah diunduh di PPT, apakah bisa ikut kembali jadi animasi seperti itu? Oh gitu. Nah, saya kalau PPT angkat tangan deh. Pak Akbar bisa nambahkan. Pertanyaan begini Bu, bukan maksudnya kita mendesain di Canva, kemudian kita unduh dalam bentuk PPT, apakah itu gambarnya akan tetap animasi bergerak atau bagaimana? Kalau saya belum pernah ekspor juga sih sebenarnya. Iya, karena tadi sekali lagi saya bilang ya Bapak Ibu ya, saya belum pernah menggunakan PPT dengan Canva kemudian dijadikan PPT. Apakah animasinya bergerak? Karena saya tidak pernah mengunduh dalam bentuk PPT, gitu. Jadi mungkin bisa dijawab oleh Pak Akbar atau nanti saya coba ekspor sebentar kalau ini, nanti saya bantu jawab. Ya. Nah, ini mungkin sambil menunggu Pak Jufriyadi, ini ya Bapak Ibu ya, ini yang saya buat di mana di Canva nih Bapak Ibu. Sebentar, ini dengan ini enggak? Sebentar, ini share screen saya dengan suara enggak? Kedengeran enggak suaranya Pak? Enggak kedengeran ya? Tadi ada musik-musik tadi. Oh ya, sudah kedengeran ya? Coba saya buat. Nah, ini. Ini saya buat di Canva, Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum anak-anak. Selamat datang di modul 1. Di modul ini, kita akan membahas tentang literasi digital. Namun, sebelum itu, yuk kita sama-sama belajar tentang kemajuan teknologi. Anak-anak sudah siap ya? Ada yang tahu apa sih teknologi itu? Nah, itu aja sedikit. Bapak Ibu bisa nanti lihat sendiri. Contoh sebenarnya banyak contohnya ya Bapak Ibu ya. Cuma ini yang saya buat dari presentasi, kemudian saya kombinasikan dengan suara. Jadi saya tidak biasanya kan menampilkan orangnya di sini ya, saya tidak tampilkan. Kemudian saya gunakan animasi bergerak di dalamnya, berikut juga dijadikan video presentasinya seperti itu. Nah, tadi monggo Pak Jufriyadi, tadi yang pertanyaannya apakah kalau di-download ke dalam PPT akan bergerak? Nah, silakan Pak. Saya coba jaringan agak kurang mendukung, tetapi kayaknya tidak, Bu, karena kalau sudah berbentuk PPT itu tidak bisa animasi kalau sudah diunduh, kecuali kalau PPT sendiri dibuat dalam animasi bisa, tapi kalau hasil import dari Canva kayaknya tidak bisa, karena tetap kan pasif, tidak akan dinamis. Tapi polisi bisa saya bantu pengalaman saya.
Boleh Ibu, silakan. Saya biar belajar juga tentang PPT. Silakan Bu. Oh ya, terima kasih. Saya Ibu Andi Darmawanti dari SMA 3 Wajo. Saya pernah mencobanya, Bu. Memang benar tidak bergerak. Tapi waktu itu saya berkesimpulan bahwa saya yang tidak tahu. Makanya saya selalu mengulang-ulang tapi tidak mau bergerak. Tapi kesimpulan saya waktu itu bahwa saya yang tidak tahu menggerakkannya. Itu Bu. Berbagi pengalaman saja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Logikanya memang begini ya Bapak Ibu ya. Setiap aplikasi itu biasanya punya apa istilahnya ya, program sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin itu yang tidak support di PowerPoint gitu ya. Atau mungkin hal-hal di PowerPoint yang tidak support di di Canva gitu ya. Seperti ketika saya dulu menggunakan Google Slide, itu memang ketika saya pindahkan PowerPoint ke dalam Google Slide, ada font-font yang tidak terbaca. Nah, semacam itu Bapak Ibu. Jadi logikanya seperti itu. Terima kasih Bu Andi sharingnya. Tolong di-share link YouTube-nya. Itu saya buat baru satu Bu, karena saya lagi sedang ini nih, garap project saya di Innovator dan itu salah satu videonya. Silahkan kalau mau ditonton. Terima kasih Ibu. Mungkin yang lain? Bapak Ibu, link daftar hadir sudah ada di kolom chat. Bapak Ibu peserta TOP silakan mengisi daftar hadir sambil menunggu pertanyaan lain. Pak Rahmat Hidayat sudah tadi ya? Pak Rahmat Hidayat sudah tadi atau mau bertanya lagi karena saya raise hand saja. Bapak Ibu yang sudah bertanya dan mungkin bisa diturunkan raise hand-nya kalau sudah. Yang di kolom chat mungkin Pak? Iya, saya cari-cari dulu. Ada tadi pertanyaan ini saya lihat dia minta, tunggu saya cari-cari. Silakan. Mungkin yang mau angkat tangan juga biar nggak sepi nih. Ya, silakan bertanya langsung sambil saya cek-cek. Ini Bu Lisa. Ini dari Pak Subair. Adakah fitur treasure di Canva sebagaimana di PowerPoint? Mohon. PowerPoint. Kayaknya saya digempur pertanyaan PowerPoint hari ini. Fitur trigger di PowerPoint itu maksudnya gimana ya Bapak Ibu? Bisa dijelasin dulu nggak? Atau mungkin Pak Jufriyadi bisa jawab? Silakan Pak. Saya juga belum pernah ekspor treasure di Canva. Intinya kita explore ya. Explore, iya betul. Intinya Bapak Ibu explore ya. Jadi gini loh Bapak Ibu, karena kan setiap dari kita tuh penggunanya beda-beda. Kayak saya pengguna Google Slide gitu ya. Kalau tadi Ibu Darmawati menggunakan menggunakan PowerPoint, kata Ibu tadi setelah saya coba-coba Bu Lisa apa saya nggak tahu, ternyata emang nggak bisa katanya. Nah itu dari dari hasil coba-cobanya. Nah maka Bapak Ibu silahkan explore. Ini Bu Andi Darmawati kayaknya tadi bicara lagi, silakan Bu. Fitur trigger. Pengalaman juga, memang sepertinya memang tidak ada di Canva Bu. Itulah punya keistimewaan sendiri-sendiri. Betul. Saya berulang-ulang Bu, saya berulang-ulang karena saya mau menghadapi pendaftaran guru Smart School. Saya mau lewat Canva, tapi tidak mau. Karena saya presentase langsung, jadi saya larinya ke PowerPoint. Karena tadi itu tidak mau animasinya berfungsi. Waktu itu saya berkesimpulan bahwa mungkin saya yang tidak tahu. Tapi hari ini ya sudah saya yakin bahwa kemungkinan memang fitur Canva tidak menyiapkan seperti PowerPoint. Terima kasih. Ya, betul. Begini Bapak Ibu, saya bisa simpulkan gini. Saya senang sekali karena hari ini saya banyak dapat wawasan baru ya mengenai PowerPoint, juga mengenai hal-hal terkait dengan Canva. Gini Bapak Ibu, sebenarnya dengan semakin sering kita menggunakan Canva gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita itu bisa memberikan masukan ke Canva gitu Bapak Ibu. Jadi melalui alhamdulillah hidup lagi, hidup mati. Jadi di Canva itu memang seperti tadi saya bilang, tidak semua aplikasi itu sempurna. Pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Pasti punya kenyamanan sendiri-sendiri. Saya yakin Bu Andi punya alasan kenapa beliaunya memilih PowerPoint. Kemudian saya punya alasan kenapa saya memilih Google Slide gitu ya. Kita punya alasan kenapa kita memilih Canva sekarang gitu ya. Karena tadi kebutuhan saya untuk mobilisasi, kolaborasi dengan teman-teman saya. Karena saya tidak selalu berada di kantor, maka saya butuh
fitur kolaborasi itu dengan teman-teman saya di kantor gitu Bapak Ibu. Nah, tadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa itu kok menjadi bagian dari kekurangan Canva, kita bisa berikan masukan ke Canva gitu ya Bapak Ibu ya. Melalui siapa? Melalui grup Facebooknya, atau kalau nggak salah biasanya di websitenya Canva itu pasti ada fitur masukan gitu. Itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, karena kita sudah di penghujung kegiatan. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan, tapi mungkin pertanyaan Bapak Ibu bisa dialihkan ke grup WA karena keterbatasan waktu kita sudah ada kegiatan hari ini. Ibu Lisa, mungkin ada close statement untuk kegiatan kita hari ini. Oke, ini sebelumnya saya bacakan yang terakhir dulu nih Pak. Bisa diulangi cara rekam suara di presentasi Canva? Boleh deh, karena kita masih ada 43 menit, 17 menit ya Pak ya? Iya. Boleh ya Pak Jufriyadi ya? Silakan Bu Lisa. Saya kalau bisa Bu nggak akan pelit-pelit bagi ilmu. Tapi kalau tadi masalah PowerPoint saya nyerah deh gitu ya. Tapi itu tadi belajar ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi bagaimana cara memasukkan, nah ini. Bagaimana, baik saya baca lagi pertanyaannya. Bisa tidak Bu memotong audio bagian di tengah? Bisa, bisa Ibu. Kemudian bisa diulangi cara rekam suara di presentasi Canva dan cara memasukkan animasi suara di Canva untuk menjelaskan materi yang ada pada slide. Nah itu tadi ya, itu sama ya Bu ya pertanyaannya. Jadi gini Bu, tinggal Bapak Ibu tampilkan ya. Di sini ya, Bapak Ibu ingin tampilkan ya. Kemudian pilih dari ini ya, tampilkan dan rekam. Ini Bapak Ibu di sini. Nah ini ya, kita klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan masuk pada, nah ini karena tadi saya sudah merekam, ya, karena tadi saya sudah merekam, maka di sini tersimpan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa hasil rekaman ini tidak baik, Bapak Ibu ingin mengulangi lagi, hapus saja rekamannya. Oke, kita hapus. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan masuk ke studio rekaman. Ini ya. Nah, kemudian di sini sebentar. Nah, di sini ya. Ini karena saya menggunakan 2 kamera Bapak Ibu. Coba saya tutup kamera saya. Oh, sama aja nggak bisa ya. Jadi kalau ini misalnya saya tidak sedang menggunakan Zoom, Bapak Ibu di sini ada pilihan. Ada pilihan dengan menggunakan kamera atau tanpa kamera Bapak Ibu. Ini sebenarnya suara saya sudah terekam kan. Ini ada indikatornya ya. Nah, ini sudah ada indikatornya. Nah, kita tinggal klik aja di sini mulai merekam ya. Nah, ini oke, kalau sudah satu, nah ini secara otomatis Bapak Ibu sudah merekam, suara Bapak Ibu sudah pasti terekam. Dari mana? Dari sini. Ini sudah ada tandanya, kemudian ini tanda bahwa suara kita sudah terekam ya. Kemudian jika Bapak Ibu misalnya masih mau, ada tamu, tiba-tiba lagi rekaman ada tamu, dijeda dulu. Gitu Bapak Ibu. Kemudian bisa lanjutkan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai, akhiri rekaman. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa nggak Bu Lisa langsung merekam suara dengan mengatur suara dengan musik yang kita masukkan? Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan suara kita lebih menonjol daripada audionya, yang kita lakukan adalah mendownload dulu versi musiknya. Jadi Bapak Ibu kasih dulu ini audionya, ya. Bapak Ibu kemudian rekam, jadikan dulu MP4, baru masukkan lagi ke Canva, baru tambahkan catatan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah itu, jadi kita menyiasati kekurangan Canva. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya Bapak Ibu ya dari semua pertanyaan. Seperti tadi Pak Jufriyadi bilang bahwa semua pertanyaan tentunya tidak bisa kami jawab satu di dalam pertemuan kali ini, tapi saya beserta teman-teman lain di JSDI bersedia untuk membantu Bapak Ibu semua, apalagi Bapak Ibu memang diamanahkan untuk menjadi seorang pembina di instansinya masing-masing. Untuk dan Canva tentunya pendampingan kami akan terus ya Bapak Ibu, dan jangan lupa tadi tugasnya tugas yang diberikan untuk membuat presentasi dan dikumpulkan di kelas Canva JSDI. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya diminta untuk memberikan closing statement Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah berbagi. Maka dengan berbagi itu kita belajar. Maka yang kita lakukan setiap hari sebenarnya adalah belajar lagi dan belajar terus. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk belajar setiap hari, mau belajar dari teman, belajar dari murid kita, belajar dari rekan kita, dari lingkungan kita. Pokoknya terus belajar lagi dan belajar terus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Jufriyadi.
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak warahmatullahi ilmunya wabarakatuh. Ibu Lisa hari ini dan luar Terima kasih, biasa. Ibu. Banyak hal baru yang saya pelajari dan juga mungkin teman-teman pelajari, dan juga ada sharing dari teman-teman peserta yang berbagi pengetahuan. Mungkin karena inilah indahnya berbagi di satu kelas, bahwa kita ini bukan menggurui, bukan mengajari, tapi kita lah sharing dan berbagi. Karena tidak menutup kemungkinan dalam satu forum seperti ini mungkin ada yang lebih sudah mengeksplor bagaimana, itulah indahnya kita berbagi seperti itu. Dan saya sedikit tambahkan Bapak Ibu bahwa dalam Canva, karena saya juga baru di Canva, bila ingin mengeksplor, intinya ada di elemen. Kita cari-cari apa yang kita cari ada di elemen, kita ketik saja. Tetapi bila Canva tidak menyiapkan di elemen, itulah gunanya kita mengupload gambar. Seperti tadi pertanyaan animasi bergerak, Bapak Ibu tinggal cari saya di elemen. Mungkin saya begitu Ibu Lisa ya? Ya. Iya, betul. Saya kira terima kasih. Bapak Ibu silakan on kamera. Saya mau ambil dokumentasi hari ini. Bapak Ibu peserta TOT silakan on kamera. Ada 4 slide yang saya mau ambil. Kita mulai dari slide 1. 1, 2, 1, 2, 3. Ya, kita berpindah di slide 2. Silakan dinyalakan kameranya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Mana kita? Ini. Mana? Demikian Bapak Ibu kita hari ini, dan ini adalah hari kedua. Masih tersisa 1 hari lagi besok di materi yang lain, di kegiatan training of trainer Eskul Pandu Digital. Terima kasih Ibu Lisa ilmunya hari ini, dan kepada Bapak Ibu silakan mengekspor dan mengerjakan tugas dan menyetor di kelas Canva yang sudah disiapkan oleh panitia untuk ditindaklanjuti oleh panitia. Saya kira hari ini hari yang luar biasa berbagi di kegiatan ini, kita sharing apa yang kita tahu, terjawab di sini, dan bila kami dari panitia pelaksana bila ada kekurangan mohon dimaafkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan TOT hari kedua saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang belum isi daftar hadir ada di link chat.